kamu bahkan tidak mengingat. Kamu seharusnya datang membantu bibimu lebih awal. Qin Wenying melanjutkan kata-kata Qin Chuan. Oh ya. Ya, kakak Ran tinggal di tempat bernama Beverly Hills. Qin Wenying mengatakan ini. Wajah Qin Yuwei membeku. Bahkan seseorang yang tidak tahu banyak tentang Luo Sheng tahu ini keberadaan seperti apa Beverly Hills itu dipenuhi dengan bintang-bintang. Selebritas dan orang kaya dari seluruh dunia ini benar-benar daerah yang kaya. Untuk tinggal di sini biaya properti saja setara dengan pengeluaran tahunan keluarga rata-rata. Belum lagi sewanya yang setidaknya puluhan ribu dolar per bulan, bahkan jika Anda dan istri Anda menghasilkan lebih dari 10.000 yuan per bulan di Cina. Tapi Anda hanya berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sebulan dalam mata uang yuan Tiongkok yang jika dikonversi ke dolar AS tidak cukup untuk mendukung biaya sekolah putri Anda. Qin Yuwei berpikir tanpa ragu bahwa kata-kata Qin Wenying penuh dengan celah. Dia bisa mengerti bahwa selama liburan, kerabat akan membual tentang kehidupan mereka saat ini. Itu tidak berbahaya, namun, sebelum membuat janji besar. Setidaknya lakukan riset pasar, lihat seberapa kredibel kata-katamu. Qin Yuwei memberi muka Qin Wenying dan berencana untuk melepaskan topik itu. Tapi Qin Manyu melompat keluar lagi pada saat kritis. Wow, sepupuku tinggal di Beverly Hills, rumah di sana sangat mahal. Qin Wenying tersenyum tetapi masih tidak tahu bagaimana menjawab karena rumah yang Wang Ran tinggali sama sekali tidak dibeli olehnya. Dia bahkan tidak tahu di mana Beverly Hills berada. Qin Chuan menjawab dengan membantu. Harga rumah di Beverly Hills tidak buruk. Rumah tempat Ran tinggal hanya 55 juta dolar AS. Kata-kata Qin Chuan membuat Qin Yuwei terdiam. Apapun sebutanmu, apa maksudmu dengan hanya 55 juta dolar AS? Kalian sudah tahu bahwa rumah itu bernilai 55 juta dolar AS. Jadi berhenti menyombongkan diri. Qin Manyu juga menanggapi nada bicara Qin Chuan, namun dia masih muda dan mengira Qin Chuan sedang bercanda. Jadi dia bekerja sama dan melanjutkan percakapan. Benarkah hanya 55 juta dolar AS? Karena kamu mengatakan itu, bisakah kamu memberiku satu set? Qin Manyu membalas dengan caranya sendiri dan ingin menggoda Qin Chuan tanpa diduga. Qin Chuan mengangguk dan berkata tidak masalah. Saya akan memberikan informasi kontak tenaga penjual yang terakhir kali saya membeli rumah darinya. Anda dapat membuat janji temu dengannya untuk berburu rumah. Aku akan memberikan rumah manapun yang kamu suka. Qin Manyu mendengar ini meskipun dia tahu Qin Chuan sedang bercanda. Tapi tahu bahwa ini adalah lelucon. Tapi bagi seorang gadis kedengarannya sangat hangat dan manis. Oke, beres kalau begitu. Terima kasih sepupu. Qin Chuan tersenyum dan tiba-tiba teringat pada Qin Hai, yang telah duduk di sampingnya dan tetap diam mengaku sebagai Raja Laut. Anda harus mendapatkan yang terbaik dari hidup Anda. Anda tidak bisa memberikannya kepada adik perempuan dan kakak perempuan Anda tanpa memberikannya kepada saudara laki-laki Anda. Jadi Qin Chuan memiringkan kepalanya dan berkata, Raja Qin Hai, Anda juga harus memilih satu set dan kemudian Anda bisa pergi berbulan madu ke sana. Wajah Qin Hai memerah setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chuan. Dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata nono. Qin Chuan pura-pura marah dan berkata kepada ibu Qin Hai, Liang Huimin. Bibi lihat adikku, saya memberinya villa Beverly Hills, tetapi dia bahkan tidak menginginkannya. Jangan bilang saya bias ketika saatnya tiba. Liang Huimin secara alami tahu bahwa ketika Qin Chuan berkata dia mengiriminya sesuatu, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Villa di Zhongshan Haoyuan, tempat keluarganya tinggal sekarang, diberikan oleh Qin Chuan. Rumah senilai ratusan juta diberikan begitu saja. Dan Qin Chuan tidak pernah berkedip. Liang Huimin menepuk putranya yang tidak baik-baik saja lalu berkata sambil tersenyum, kakakmu hanya pemalu. Tidak aman di Amerika Serikat. Saya khawatir dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Bab 1183 FBI sebagai pengawal pribadi. Qin Hai tidak senang ketika mendengar ini. Ibu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang putra Anda? Kata Qin Wenying kepada Liang Huimin. Huimin, jangan khawatir tentang keselamatan. Seluruh komunitas ini sangat aman. Liang Huimin duduk tegak dan menghadap Qin Wenying. Wenying, aku tidak khawatir tentang keamanan komunitasnya. Aku khawatir tentang keselamatan Xiao Hai di jalanan Amerika Serikat setelah dia pergi ke sana. Anda tahu senjata merajalela di Amerika Serikat. Anda tidak pernah tahu apakah dia akan bertemu dengan berandalan atau gangster. Semua orang di luar Qin Yu tercengang. Kalian berdua benar-benar bisa terus mengobrol. Apakah kalian semua menganggapnya serius? Anda terlalu tenggelam dalam drama. Kehidupan di Tiongkok sangat gila. Saya tidak bisa mengikuti kecepatan. Qin Wenying berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Liang Huimin masih khawatir tentang masalah keamanan. Jangan khawatir tentang keamanan. Ogawa telah mengatur segalanya. Apakah sudah diatur Yes Ran memiliki pengawal yang mengikutinya setiap kali dia pergi? Ketika Liang Huimin mendengar ini, dia terkejut mengetahui bahwa ada seorang pengawal. Itu bagus, karena dengan begitu Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, di mana Anda menyewa pengawal itu? Apakah dia dapat diandalkan? Qin Yuwei memegangi dahinya dengan satu tangan. Mengapa kamu membutuhkan pengawal? Lebih baik kamu meminta penjaga keamanan Los Santos untuk menjadi pengawal bagi keluargamu. Qin Wenying berkata dengan bangga, mereka dapat diandalkan. Mereka semua adalah penjaga keamanan di Los Santos. Ketika Liang Huimin mendengar ini, matanya berbinar. Semua penjaga keamanan di Los Santos bertugas sebagai pengawal untuk Ran. Qin Yuwei hampir terbatuk keras. Dia dengan cepat minum teh untuk menenangkan diri.
Keluarga dan kerabat Guoming, apa yang terjadi? Apa kalian sedang membicarakan hal baru? Semua petugas polisi Los Santos digunakan sebagai penjaga keamanan. Kenapa kamu tidak lebih imajinatif dan mengatakan bahwa agen FBI adalah pengawal pribadi putrimu? Sebelum Qin Yuwei selesai mengeluh, Qin Wenying menyapa dan menambahkan kalimat. Tidak hanya penjaga keamanan Los Santos tetapi bahkan seorang agen FBI mengikuti Ran Ran dari waktu ke waktu untuk melindunginya. Apakah menurut Anda konfigurasi ini tidak aman di Los Santos? Qin Yuwei tersedak, tehnya lagi apa yang mereka bicarakan hari ini semakin keterlaluan. Petugas polisi Los Santos, lupakan saja. Bahkan menyebut agen FBI agak berlebihan. Qin Manyu merasa itu sangat menarik. Awalnya, dia berpikir bahwa kerabat dari Tiongkok ini hanya akan melakukan percakapan yang sangat serius, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka semua berbakat. Dia berbicara dengan cara yang menyenangkan dan menarik, sama sekali tidak kuno. Dia dengan senang hati menemaninya membual. Wah sepupu, siapa nama agen FBI itu? Aku hanya melihat agen FBI di TV sejak kecil. Aku belum pernah bertemu satupun di kehidupan nyata. Wajah Qin Wenying membeku, berpikir, mengapa gadis kecil ini selalu mengajukan pertanyaan yang tidak bisa kujawab? Qin Chuan menambahkan, Franklin, kita semua memanggilnya Xiao Fu. Qin Manyu menatap Qin Chuan dengan tatapan, kamu juga tahu ini? Kamu berbicara seolah-olah kamu ada di sana. Aku ada di sana. Aku memperkenalkan Xiao Fu kepada Ran Ran. Kamu ada di sana? Apakah kamu pernah ke Amerika Serikat? Itu wajar, Qin Wenying menambahkan. Rumah Ran Ran dibeli oleh Xiao Chuan dengan Ran Ran. Itu adalah hadiah dari dia untuk Ran Ran. Qin Manyu terkekeh dan berpikir bahwa logika bibi ini sangat teliti. Lubang yang disebutkan sebelumnya harus diisi nanti. Rumah sepupu saya diberikan oleh sepupu saya rumah Beverly Hills senilai 55 juta dolar AS. Jika sepupu saya punya begitu banyak uang, dia seharusnya mengendarai Ferrari untuk menjemput saya hari ini. Sebelum Qin Manyu menjawab, Qin Wenying melanjutkan. Ini semua berkat Xiao Chuan bahwa Ran Ran bisa belajar di USC School of Cinematic Arts. Dia baru saja menelepon dan mereka menyelesaikannya. Ini benar-benar bakat Xiao Chuan. Desahan Qin Wenying mengejutkan Qin Yuwei no sister. Apa yang sedang kamu nyanyikan? Bisakah kamu memberitahu saya sebelumnya agar saya tahu bagaimana merespons? Qin Chuan memberi putrimu rumah senilai 55 juta. Tidak hanya itu, dia juga mengenal raksasa hiburan dunia, ketua Dinis Group, Bal Dinis. Panggilan telepon untuk membuat pihak lain mendaftarkan putrinya ke sekolah. Sungguh wajah yang luar biasa ini. Qin Manyu membuka mulutnya sedikit ketika mendengar ini. Apakah hari ini April Mop? Ini lelucon yang sangat besar. Tapi segera, dia merasa lega, bertepuk tangan, dan bersorak. Wah, sepupuku hebat. Dia ingin memberiku rumah di Beverly Hills dan dia kenal Baldini. Jadi, kamu pasti kenal banyak selebritas. Kali ini Qin Chuan jarang mengubah perilaku biasanya dan tidak mengangguk. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak terlalu akrab dengan selebriti Eropa dan Amerika, tetapi selebriti dalam negeri saya tidak apa-apa, saya tahu beberapa dari mereka. Qin Hai mengingat jajaran bintang di pesta ulang tahun kakeknya tahun lalu yang sebanding dengan gala festival musim semi. Dia menusuk ginjal Qin Chuan, berapa banyak kamu terlalu merendah sekarang melihat bahwa Qin Hai yang pendiam dapat dimobilisasi oleh Qin Chuan. Qin Manyu melanjutkan, sungguh selebriti Tiongkok saya juga ingin bertemu. Beberapa saat dia berbicara, Qin Manyu mulai berpikir dalam benaknya. Faktanya, dia tidak terlalu akrab dengan selebriti Tiongkok dan bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa nama, tetapi sekarang semua orang bercanda dan suasananya meriah. Jadi dia secara alami tidak bisa diam setelah berpikir lama. Qin Manyu berkata, sepupu, tahukah kamu bintang wanita Tiongkok yang sangat populer di Hallyu baru-baru ini? Bisakah kamu memberitahu saya namanya? Itu Huang Wenwen. Gadis dalam film superhero Manwei, pahlawan wanita Tiongkok. Wah, dia sangat menawan dan cantik. Aku sangat menyukainya. Qin Hai menjawab untuk Qin Chuan. No Wenwen, Xiao Chuan pasti mengenalnya, dia adalah bintang wanita yang dipromosikan Xiao Chuan. Qin Manyu menutup mulutnya dan terkikik ketika mendengar ini. Aku tidak menyangka kamu selucu ini di mulutmu, sepupuku itu maha kuasa. Qin Hai sedikit terkejut, ada apa nak, apakah maksudmu kamu tidak percaya? Qin Hai segera mengeluarkan ponselnya, siap mengeluarkan foto-foto pesta ulang tahun kakeknya tahun lalu. Foto dirinya bos yang reba dan Huang Wenwen ding ding ding. Di saat yang sama ponsel Qin Manyu berdering, seseorang meneleponnya di FaceTime. Qin Manyu tidak ingin menjawabnya, tetapi ketika dia melihat itu adalah panggilan video dari pemimpin perusahaan Mac-nya, jadi saya memilih untuk menjawab panggilan itu. Qin Manyu berdiri dan berkata, permisi, saya harus menjawab panggilan video dari bos saya. Semua orang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Setelah Qin Manyu meninggalkan meja, Qin Yuwei membantu menjelaskan. Seharusnya pemimpin perusahaan Men Yue. Qin Wenying bertanya dengan rasa ingin tahu. Men Yue bekerja untuk perusahaan apa? Hei, itu hanya perusahaan MCN, pembaruan hari ini, mempersiapkan wawancara. Jika saya gagal lagi kali ini, aku harus kembali ke kampung halamanku untuk merayakan tahun baru. Tabunganku habis dan aku tidak mampu membayar sewa OO. Bab 1184, pendapatan abu-abu 30 juta euro. Wang Zhenhai yang berada di sebelah Qin Wenying akhirnya menemukan topik untuk dibicarakan.
Ya Tuhan, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk tampil. Wang Zhenhai berkata, perusahaan MCN terutama menyediakan layanan untuk selebriti internet dan media mandiri pribadi. Layanan ini mencakup perencanaan konten video pendek dan publisitas produksi dan promosi manajemen penggemar dan agen kontrakdal. Qin Yuwei sedikit terkejut meskipun Wang Zhenhai tampak tertekan, dia sebenarnya tahu banyak. Dia melanjutkannya, ya perusahaan Men Yue berspesialisasi dalam menandatangani penyiar langsung luar ruangan seperti dia. Baru-baru ini, perusahaan mereka mengorganisir karyawannya untuk datang ke Tiongkok untuk melaksanakan pekerjaan. Awalnya, Men Yue akan datang bersama perusahaan. Tetapi kemudian dia berpikir untuk kembali ke Jiangning untuk tahun baru sehingga dia mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk meninggalkan tim dan bertindak sendiri untuk sementara waktu. Mendengar ini, Wang Zhenhai tersenyum dan berkata, "Oh, Men Yue juga seorang pembawa acara. Itu berarti dia sangat cocok dengan jurusan Ran sebagai sutradara." Kedua saudara perempuan itu akan memiliki kesempatan untuk bekerja bersama di masa depan. Qin Wenying setujui, ya, iya, biarkan Men Yue memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mencari Ran. Qin Yuwei tahu tentang pekerjaan Qin Guoming dan Qin Gohui, namun, dia tidak begitu akrab dengan suami Qin Wenying, Wang Zhenhai. Dia hanya tahu orang ini melihat Wang Zhenhai mengambil inisiatif untuk berbicara, dia menindaklanjuti topik tersebut dan bertanya, omong-omong, di mana Zhenhai bekerja? Wang Zhenhai tersenyum dan berkata, saya mendirikan perusahaan perdagangan asing dan melakukan bisnis kecil. Qin Yuwei memuji, oh, jadi Anda berada di bisnis perdagangan asing. Tidak heran Anda bisa membesarkan putri Anda dengan sangat baik dan mengirimnya untuk belajar di Amerika Serikat. Qin Wenying takut suaminya akan terbawa suasana sehingga dia dengan rendah hati berkata, atas namanya ekonomi global sedang lesu saat ini. Bisnis perdagangan luar negeri kami juga tidak berjalan dengan baik. Wenying, Anda terlalu merendah. Zhenhai pasti memiliki penghasilan beberapa ribu yuan. Tidak peduli seberapa kuat dia setelah mendengar ini, Wang Zhenhai melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak. Usaha kecil saya hanya dapat menghasilkan 4.000 atau 5.000 yuan paling banyak. Perusahaan Wang Zhenhai sebelumnya pernah mengalami krisis ekonomi yang serius. Untungnya, Qin Chuan datang untuk membantunya dan membantunya melewati masa-masa sulit. Seperti kata pepatah mereka, yang selamat dari bencana besar akan diberkati di masa depan. Dalam bisnis tahun lalu, bisnis Wang Zhenhai semakin baik dan lebih baik dan pendapatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 20 juta sebelumnya. Secara keseluruhan pendapatan tahunan sebesar 50 juta masih hampir tidak mungkin diraih. Qin Yuwei mendengar ini dan merasa sangat tersentuh, akhirnya ada orang yang jujur. Di saat makan ini, akhirnya ada seseorang yang bisa saya ajak berkomunikasi secara normal. Meskipun dia hanya berpenghasilan 4 atau 5.000 yuan Tiongkok sebulan. Dia memang orang yang unggul di Tiongkok. Tetapi pendapatan ini harus menopang pendidikan putri saya, yang benar-benar agak sulit. Qin Yuwei menghela nafas. Tidak mudah, Wang Zhenhai mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Qin Wenying kemudian bertanya, omong-omong kakak, apa kabarmu? Di Prancis tidak ada keributan di luar Qin Yuan, dan dia berpikir dalam hati. Kakak, akhirnya kamu sampai ke intinya, layaklah aku melindungimu dan bekerja sama denganmu. Saat berbicara tentang dirinya, Qin Yuwei tidak bisa menahan diri untuk sedikit menegakkan punggungnya. Dia mengangkat dagunya sedikit, tetapi berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaannya. Prancis sebenarnya juga mengalami dampak resesi ekonomi. Qin Yuwei pertama menekan lalu memuji dengan penuh perhatian perasaan kerabat yang hadir. Namun negara-negara maju lama masih memiliki warisan sejarah mereka. Bahkan jika ekonomi sedang lesu, perusahaan harus mengambil risiko dan perlahan-lahan mencari pengembangan. Kata-kata Qin Yuwei membuat Wang Zhenhai dan Qin Gohui menganggukkan kepala tanpa terkendali. Mereka berdua merasa bahwa ini masuk akal. Karena ketika mereka memberikan pidato kepada bawahan mereka, mereka juga mengatakan hal-hal berulang yang serupa, tidak peduli betapa sulit dan sukarnya hidup ini. Apakah sesulit Tiongkok beberapa dekade lalu? Apakah itu berarti kita tidak boleh berkembang jika hidup ini sulit? Selama periode ini, saya dipromosikan menjadi manajer pembelian oleh perusahaan karena pekerjaan saya yang luar biasa. Melihat putranya mengungkapkan identitasnya, ayah tua Qin Wenhai merasa bangga. Dia tidak banyak bicara sebelumnya, tetapi akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk pamer dan berbicara. Perusahaan luar negeri adalah supermarket Carrefour terbesar di Prancis. Pendapatannya bisa mencapai 3.000. Tentu saja, maksud saya dalam euro. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah Wang Zhenhai dan Qin Gohui sedikit berubah. Mereka tahu tentang Carrefour supermarket yang juga sangat populer di Tiongkok 10 tahun lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena supermarket Carrefour tidak seperti dulu lagi, mereka telah menutup lebih dari 320 toko pada puncaknya, tetapi hanya sepertiga dari toko tersebut yang tersisa. Dan tren ini masih semakin memburuk. Sebuah supermarket Carrefour di kota Jiangning juga tutup 2 tahun lalu. Namun, alasan utama perubahan ekspresi mereka bukanlah posisi Qin Yuwei di Carrefour supermarket, melainkan pendapatannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang tua itu akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak dari Qin Yuwei ini begitu serakah. Qin Yuwei melihat wajah semua orang yang tercengang dan secara taktis mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Hei, apakah kamu terkejut? Kamu telah memperluas wawasanmu dan memperoleh wawasan baru 3.000 euro atau hampir 24.000 yuan Tiongkok dalam pendapatan.
Pendapatanku dalam satu kuartal adalah pendapatanmu dalam satu tahun, belum lagi gaji ganda di akhir tahun. Qin Wenying melihat perubahan ekspresi suami dan saudara laki-lakinya, jadi dia bertanya dengan suara rendah, Zenhai, ada apa? Kamu dan adikku sama-sama terlihat agak aneh. Wang Zenhai menanggapi dengan suara rendah, kerabatmu terlalu galak. Qin Wenying menatap suaminya dengan bingung. Wang Zenhai melanjutkan, orang biasanya melaporkan gaji mereka atau sesuatu. Tetapi kerabatmu sangat baik, sehingga dia langsung mengungkapkan semua pendapatan abu-abunya. Pendapatan abu-abu. Wang Zenhai memandang istrinya dengan tatapan penuh arti. Kenapa menurutmu seorang manajer pembelian supermarket tidak bisa menghasilkan 30 juta euro setahun? Qin Wenying memikirkannya. Jika seorang manajer pembelian supermarket memiliki penghasilan 30 juta euro atau sekitar 240 juta yuan Tiongkok, itu memang agak berlebihan. Tetapi pendapatan abu-abu sebanyak ini terlalu banyak. Wang Zenhai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Anda tidak mengerti, ini manajer pembelian supermarket adalah departemen yang paling menguntungkan di seluruh sistem supermarket. Apakah Anda belum membaca berita manajer pembelian supermarket mana yang telah menerima suap kurang dari 1 juta? Qin Wenying menyadari kemudian tidak mungkin perusahaan asing juga menerima suap. Apa yang salah, orang asing bukan manusia, mereka tidak suka uang lagi. Qin Wenying mengingat sejenak dan berkata, itu benar, sebelumnya, pembeli asing yang berurusan dengan perusahaan kami sering meminta ini dan itu kepada tenaga penjualan kami. Ya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa suap di luar negeri akan begitu ganas. 30 juta euro setahun. Aku sedikit tergoda dan ingin mencobanya. Bab 1185, mainan putraku untuk membujukku. Qin Yuwei melihat bahwa semua orang tampak tercengang dan merasa bahwa dia sedikit terlalu sok. Penghasilan 3.000 euro dianggap gaji tinggi bahkan di Prancis, apalagi di Tiongkok. Jadi Qin Yuwei dengan cepat menambahkan, 3.000 itu sebelum pajak. Jadi jumlah sebenarnya hanya sekitar 2.000. Qin Gohui sangat terkejut ketika mendengar ini. Dia menghela nafas, Prancis memang negara maju, tetapi masih harus membayar pajak. Wang Zenhai berkata, sepupu saya luar biasa, saya perlu belajar darinya. Dan berusaha mencapai level Anda. Orang-orang di luar wilayah Qin sangat senang mendengar ini. Ini adalah cara yang tepat bagi perantau Tionghoa untuk menghabiskan waktu mereka setelah kembali ke Tiongkok. Dia sangat rendah hati, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ini hanya pekerjaan kecil yang tidak layak disebutkan. Mari kita belajar satu sama lain dan membuat kemajuan bersama. Sudut mulut Qin Gohui berkedut. Saya tidak bisa mempelajari cara kerja Anda kalau tidak dia akan diselidiki pada hari berikutnya dan dihukum minggu depan, sama seperti semua orang saling memuji. Pelayan perlahan membuka pintu kotak. Qin Guoming masuk tampak kelelahan begitu dia memasuki kotak itu. Kelelahan di wajahnya langsung menghilang dan dia berkata dengan nada meminta maaf, oh maaf, aku terlambat. Qin Yuwei berkata dengan sopan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku punya banyak hal yang dikhawatirkan setelah menjadi direktur pabrik. Wang Zenhai bercanda dan membantu menjelaskan Guoming hanya menyukai perasaan memegang kekuasaan dan tidak mau memberikan kekuasaan kepada anak muda. Dia ingin bertanggung jawab atas segalanya, jadi dia sangat khawatir. Qin Yuwei mendengar ini dan menggema, Guoming, pikiranmu terlalu melelahkan. Kau tahu, Xiao Chuan telah tumbuh dewasa dan matang sekarang. Kau bisa memintanya untuk datang dan berlatih denganmu sesekali sehingga dia bisa membantumu setelah lulus. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah keluarga Qin Gohui dan Wang Zenhai sama-sama terlihat sedikit malu. Biarkan saja Qin Chuan mengambil alih bisnis kecil dari pabrik garmen Meite. Apakah Anda menganggap Qin Chuan gratis? Pabrik ini hanyalah mainan bagi putraku untuk membujukku. Qin Yuwei melihat bahwa semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang, oh, bagaimana caranya mengubah perusahaan yang serius menjadi masyarakat feodal dengan suksesi turun-temurun? Ada bos besar di belakang mereka. Melihat kedua belah pihak sedikit malu, Qin Gohui mengubah topik pembicaraan. Saya memperkenalkan keluarga Qin Guoming dan Qin Yuwei dan menyapa mereka. Setelah kedua belah pihak duduk, dia bertanya kepada Guoming, di mana Hua? Mengapa dia tidak ikut dengan kita? Apakah kamu akan tinggal di Shanghai untuk tahun baru? Qin Guoming menjawab bahwa seharusnya kembali pada malam tahun baru, perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi dia ingin membantu mengawasi banyak hal. Qin Yuwei mendengar bahwa istri Qin Guoming bekerja di Shanghai dan hanya bisa pulang pada malam tahun baru. Jadi dia berkata, memang berat bekerja jauh dari rumah dan kamu harus bekerja sampai malam tahun baru. Qin Guoming pura-pura marah melihat Qin Chuan dan berkata, itu ide anak ini. Qin Yu tertegun, apakah itu ide ibumu sendiri untuk bekerja atau ide putramu? Trik baru apa ini? Aku tidak mengerti. Mulut Qin Chuan berkedut. Ayah Xiaoyan yang bilang dia akan menjaganya sampai akhir. Ibu khawatir tentangnya, jadi dia ingin tinggal di kota ajaib dan berkata kita akan kembali bersama ketika waktunya tiba. Qin Yuwei mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan, kata Qin Guoming, oh itu pacar Xiao Chuan. Setelah Hua mengundurkan diri, pacar Xiao Chuan menggantikannya. Orang-orang di luar Qin sangat terkejut. Bukankah aturan suksesi ini dihapuskan pada tahun 1990-an? Mengapa masih berlaku sekarang? Lagi pula penerusnya bukanlah putranya sendiri tetapi pacar putranya.
Orang-orang di luar wilayah Qin menduga bahwa itu adalah hasil dari operasi rahasia dan beberapa trik. Sulit baginya untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau menyelidiki detail masalah ini sehingga dia hanya bisa mengangguk canggung dan terkekeh 2 kali. Tepat pada saat ini Qin Manyu kembali dari panggilan video Qin Yuwei memperkenalkan Qin Guoming. Guoming ini putriku Qin Manyu. Qin Guoming memandangi kecantikan campuran di depannya dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tidak akan menggunakan puisi atau lagu apapun untuk memuji orang lain. Jadi saya menggunakan kata-kata yang paling sederhana dan bersahaja. Cantik, sungguh cantik, sungguh cantik. Ketika Qin Manyu mendengar seseorang memujinya, dia secara alami sangat gembira dan terus mengucapkan terima kasih. Setelah kata-kata sopan, Qin Manyu kembali ke tempat duduknya dan pelayan mulai menyajikan hidangan. Ketika Qin Chuan melihat Qin Manyu kembali, dia cemberut dan tampak sangat tidak senang. Jadi saya bertanya, kita sudah melakukan video begitu lama, apakah ada masalah dengan perusahaan? Apakah kamu butuh bantuan? Qin Manyu mengangguk, ya, pemimpin perusahaan melihat data siaran langsung saya hari ini dan mengatakan bahwa datanya bagus. Tapi aku tidak menyiarkannya dengan cukup. Dia ingin aku melakukan siaran langsung setidaknya selama 8 jam besok. Qin Yuwei mendengar ini dan berkata seperti seorang pemimpin, karena kamu adalah seorang penyiar profesional, wajar untuk bekerja 8 jam sehari. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Qin Manyu berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, siaran langsung 8 jam pada awalnya cukup sederhana. Tapi kali ini, perusahaan memiliki persyaratan. Minta permintaan apa yang diminta Qin Manyu? Perusahaan mengatakan bahwa siaran langsung ini harus sepenuhnya menembus Tiongkok dan tidak boleh menjadi formalitas. Siaran ini harus dilakukan dari 3 kali makan sehari masyarakat Tiongkok, infrastruktur Tiongkok, dan makanan masyarakat Tiongkok. Pakaian perumahan dan transportasi tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia Tiongkok yang sebenarnya. Melihat Qin Manyu tampak tidak bahagia, Qin Gohui dan yang lainnya bertanya kepada Qin Chuan apa yang telah terjadi. Qin Chuan memberitahu mereka semua yang dikatakan Qin Manyu dan menerjemahkannya untuk mereka. Sebagai orang dalam sistem, Qin Gohui terkejut ketika mendengar perusahaan Qin Manyu membuat permintaan seperti itu. Dia menepuk pahanya dan berkata, baik sekali, bagus sekali. Tiongkok telah difitnah oleh media asing selama bertahun-tahun. Sekarang ada saluran baru untuk menampilkan dan mempromosikan siaran langsung semacam ini, sangat bermakna, bagus sekali. Yang lain juga bersorak dan menyemangati Qin Manyu untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam siaran langsung, tetapi Qin Manyu masih tidak bisa bahagia. Qin Chuan bertanya, mengapa kamu masih terlihat tidak bahagia? Qin Manyu berkata dengan sedih, aku sedikit takut untuk melakukan siaran. Qin Yuwei sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Kapan putriku pernah penakut? Tepat ketika dia hendak bertanya secara detail, dia mendengar Qin Chuan berkata, tidak apa-apa, kebetulan aku besok luang dan bisa menemanimu dalam siaran langsung. Aku tidak akan berada di depan kamera saat itu, aku hanya akan berada di sisimu untuk melindungimu. Ketika Qin Manyu mendengar ini, dia langsung tersenyum bahagia. Dia menoleh untuk melihat Qin Chuan, lalu menerkamnya dan memeluknya. Qin Manyu berbisik di telinga Qin Chuan, terima kasih, kamu sangat baik. Qin Chuan dapat dengan jelas merasakan udara hangat keluar dari mulut Qin Manyu ketika dia berbicara, mengelilingi telinganya dan memberinya perasaan gatal. Wawancara itu sangat menyebalkan. Pasar kerja terlalu sulit, tidak ada yang di atas 28 tahun yang diterima. Tahun ini berakhir lebih awal, saya harus membuka 2 buku bulan depan. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengangkat kepala ketika saya kembali ke kampung halaman saya selama tahun baru Imlek. Bab 1186 $2 triliun AS. Semuanya sia-sia. Mulut Qin Yuwei berkedut, sepertinya putrinya sedang memasang jebakan untuk sepupunya. Dengan janji Qin Chuan, Qin Manyu langsung menjadi ceria dan bersemangat kembali. Dia melirik ponselnya lalu bertanya dengan sopan, bolehkah aku menonton TV? Qin Chuan secara alami mengangguk dan mengambil kendali jarak jauh. Qin Manyu berkata dengan gembira, pemimpin kami mengatakan bahwa siaran langsung mereka di Kyoto, Tiongkok hari ini diwawancarai oleh seorang reporter dari Kyoto TV dan dimasukkan dalam berita TV Tiongkok. Saya ingin melihatnya. Setelah mendengar ini, Qin Chuan membantu Qin Manyu menyalakan TV ke Kyoto TV. Secara kebetulan Kyoto TV sedang menyiarkan berita saat ini. Pembawa acara duduk tegak dengan grafik pasar saham di latar belakang. Pembawa acara menunduk untuk melihat naskah, lalu menatap kamera dan mulai menyiarkan di bawah 3 kebijakan baru Presiden Korea Selatan Kim Sin-wol kemarin. Penjualan skala besar di pasar saham Korea Selatan berhasil dikendalikan hari ini. Setelah pembukaan hari ini, pasar saham Korea terus menurun, tetapi tingkat penurunannya melambat tak lama setelah pembukaan. China Dakin International Group mengumumkan di situs web resminya bahwa grup tersebut tidak akan membuat keputusan apapun untuk menarik investasinya dari Korea Selatan untuk saat ini. Investasi Dakin International di Korea Selatan masih berjalan normal. Sebelumnya, Dakin International Group menginvestasikan sekitar $2 triliun AS di Korea Selatan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, pekerja Korea Selatan melancarkan aksi mogok untuk menuntut kenaikan upah. Proyek-proyek yang diinvestasikan oleh Dakin International sempat dihentikan karena pengumuman dari Dakin International. Pasar saham Korea mampu menahan tekanan jual sepanjang hari dan tidak ada pemutus sirkuit yang terjadi. Meskipun di permukaan penurunan tajam di pasar saham Korea telah membaik, namun para ahli keuangan mengingatkan bahwa faktor risiko pasar saham Korea masih tinggi sehingga investor disarankan untuk berinvestasi dengan hati-hati.
Saat melihat berita ini, Wang Zhenhai dan Qin Gohui sama-sama bingung. Padahal sudah jelas bahwa Korea Selatan berada di ambang kehancuran. Qin Chuan tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Korea Selatan dan pihak lain bahkan menganiaya Dakin International pada satu titik. Namun sekarang, mengapa Dakin International mengeluarkan pernyataan seperti itu? Wang Zhenhai membeli saham Korea, dan semua keputusan perdagangan sahamnya dipandu oleh Qin Chuan di belakang layar. Qin Chuan mengatakan bahwa pasar saham Korea akan naik, jadi dia membelinya jika disuruh. Minggu lalu, Qin Chuan mengatakan bahwa pasar saham Korea akan jatuh dan memintanya untuk melikuidasi sahamnya. Wang Zhenhai secara alami melakukan apa yang diperintahkan dan tidak berani bermalas-malasan sama sekali. Wang Zhenhai menghasilkan keuntungan 8 digit dari gelombang kondisi pasar ini. Namun, Wang Zhenhai bingung. Qin Chuan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa pasar saham akan jatuh dan dia tidak optimis tentang pasar saham Korea. Tapi mengapa Dakin Internasional tidak mau menarik investasinya? Melihat semua yang hadir adalah miliknya, Wang Zhenhai menanyakan keraguannya. Apa arti pengumuman dari Dakin Internasional ini? Mengapa kita harus terus mendukung negara Korea? Qin Gohui juga memiliki pertanyaan yang sama. Meskipun Qin Chuan juga memberinya informasi orang dalam, tetapi Qin Gohui adalah orang dalam sistem. Selalu berusaha menghindari kecurigaan. Jadi saya tidak berinvestasi. Namun putranya, Qin Hai, bekerja di bank. Berinvestasi di pasar saham adalah bisnis yang serius. Jadi Qin Gohui meminta Qin Hai untuk mengikuti saran Qin Chuan dan melakukan investasi. Meskipun dia tidak menghasilkan keuntungan sebanyak keuntungan 8 digit Wang Zhenhai. Namun, pendapatan yang mendekati 7 angka juga memungkinkan keluarga Qin Gohui mencapai lompatan pendapatan. Qin Gohui juga memiliki pertanyaan yang sama. Ya, ekonomi Korea sedang sekarat. Mengapa Dakin Internasional tidak mengalahkan anjing yang jatuh? Pada saat kritis ini, mereka mengeluarkan pengumuman yang sepertinya lebih mendukung negara Korea. Qin Chuan hendak memberikan penjelasan singkat. Tanpa diduga, Qin Yuwei memimpin dan berkata, Zhenhai Gohui, apakah Anda semua berinvestasi di pasar saham Korea? Qin Gohui dan Wang Zhenhai mengangguk sedikit. Wang Zhenhai berkata, ya, Xiao Chuan memberi kami beberapa informasi sebelumnya, jadi kami mengikutinya dan berinvestasi. Qin Gohui berkata, identitas saya tidak nyaman untuk investasi. Dan Xiao Hai membantu saya mengoperasikan akun saya. Tentu saja tidak nyaman bagi Qin Yuwei untuk bertanya berapa banyak uang yang dia hasilkan. Dia menduga bahwa Qin Gohui dan Wang Zhenhai seharusnya bisa menghasilkan puluhan ribu yuan namun sebanyak apapun pihak lain menghasilkan. Qin Yuwei merasa bahwa itu tidak akan jauh lebih banyak dari 20.000 euro yang dia hasilkan bagaimanapun, lebih dari 20.000 euro lebih dari 150.000 yuan Tiongkok. Faktanya, yang mengejutkan Qin Yuwei adalah bahwa Wang Zhenhai dan orang lain itu memperdagangkan saham. Dia benar-benar mendengarkan saran Qin Chuan. Qin Yuwei memandang Qin Chuan dengan kagum. Tidak buruk Xiao Chuan, kamu masih sangat muda tetapi kamu memiliki visi yang unik. Qin Chuan tersenyum tahu bagaimana harus menjawab. Wang Zhenhai mendengar ini dan berkata, Yuwei, kamu salah. Xiao Chuan adalah seorang pedagang, dia tidak perlu memiliki visi yang unik, dia hanya perlu merancang naskahnya. Qin Yuwei tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Apa maksudnya bahwa Anda tidak perlu memiliki visi unik, Anda hanya perlu mendesain naskahnya? Apakah bahasa Mandarin saya semakin buruk? Saya tidak mengerti metafora yang digunakan Wang Zhenhai. Namun, tidak ada keterikatan di luar wilayah Qin. Dia melanjutkan dengan topik sebelumnya. Menurut pendapat saya, kerugian yang diderita oleh Dakin International dalam insiden short selling pasar saham Korea ini tidak akan kurang dari yang diderita negara Korea itu sendiri. Qin Yuwei memulai pada bingkai nol dan langsung mengemukakan pandangannya sendiri begitu dia selesai berbicara. Qin Guoming, Qin Gohui, Wang Zhenhai dan yang lainnya saling memandang sejenak. Ekspresi semua orang sangat rumit dan tidak wajar. Ekspresi beberapa orang aneh, tetapi mereka tampak sangat alami bagi mereka yang berada di luar Qin Yu. Karena apa yang dia katakan sepenuhnya disalin dari analisis para ahli keuangan dari saluran keuangan Prancis. Analisis kejam semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Belum lagi seorang bos kecil dan seorang pegawai negeri sipil akar rumput di kota tingkat 6 Tiongkok. Qin Yuwei melanjutkan. Kalian berdua baru saja menyebutkan mengapa Dakin International mengeluarkan pengumuman. Faktanya, ini untuk melindungi investasinya di Korea Selatan agar tidak terpengaruh. Bagaimanapun, Dakin International Group menginvestasikan 2 triliun dolar AS dalam bentuk uang tunai. Setelah penarikan diumumkan, 2 triliun dolar AS akan terbuang percuma. Jika ini membantu pemerintah Korea Selatan membangun kembali tatanan keuangannya, kerugian akan dijaga seminimal mungkin. Setelah Qin Yuwei selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang tetap diam. Dia tersenyum sedikit menikmati perasaan memberi ceramah kepada orang-orang yang akan mencerahkan mereka. Keren, sangat keren, itulah perasaannya, dikagumi oleh semua orang. Ini adalah pengalaman normal bagi orang Tionghoa perantauan yang kembali ke kampung halaman. Wawasan dan pemikiran tingkat tinggi yang diperoleh dari kehidupan di negara maju tidak dapat ditandingi oleh orang-orang di negara berkembang. Paman, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Dakin International menerbitkan artikel itu karena takut kehilangan semua uangnya? Qin Chuan tiba-tiba bertanya.
Qin Yuwei berkata dengan percaya diri, tentu saja tidak hanya saya yang berpikir demikian, tetapi banyak ekonom Prancis juga menyatakan hal ini di TV. Qin Chuan tersenyum ketika mendengar ini. Senyumnya membuat penasaran. Oh, karena semua orang berpikir demikian. Itu bagus bab 1187 berpengalaman dalam banyak pertempuran dengan beberapa pengalaman. Orang-orang di luar Qin Yu mendengar bahwa Qin Chuan sangat rendah hati dalam mencari ilmu sangat senang berkata demikian. Xiao Chuan, aku tidak menyangka kamu punya begitu banyak wawasan tentang investasi di usia yang begitu muda. Kita bisa lebih banyak berkomunikasi di masa depan. Aku sudah berada di pasar saham selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah menguasainya, aku telah melalui banyak hal dan memiliki beberapa pengalaman ini dapat membantumu menjalani jalan pengelolaan keuangan dengan lebih lancar dan mudah di kehidupanmu di masa depan. Ucapan Qin Yuwei yang membuat ayahnya, Qin Wenhai, tidak senang karena kata-katanya membawa kembali kenangan yang tak tertahankan bagi pria tua itu. Benar sekali, hanya kamu yang telah melalui banyak hal dan memiliki banyak pengalaman. Pada awal tahun lalu, ada seseorang yang kehilangan banyak uang karena berinvestasi di pasar saham Inggris. Dia tidak bisa makan atau tidur selama beberapa bulan. Qin Yuwei melihat ayahnya menghancurkannya dan menggertakkan giginya serta berbisik, "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan?" "Itu pensiunku, aku akan mengingatnya selamanya." Pembicara mungkin tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Qin Chuan dengan cepat menuangkan segelas anggur untuk Qin Yuwei dan kemudian mengangkat gelasnya. "Paman, mari lupakan masa lalu, Paman Agung, mari kita tidak membicarakannya." Qin Yuwei dan Qin Wenhai berpikir Qin Chuan datang untuk menengahi, jadi mereka saling memberi muka dan mengangkat gelas untuk mendentingkannya. Di TV, berita tentang pasar saham Korea dengan cepat dilaporkan. Pembawa acara membolak-balik naskah di tangannya dan terus menyiarkan laporan tersebut. "Menurut berita kami, Menteri Luar Negeri AS Jennifer Kelly akan tiba di Bandara Internasional Shanghai besok pagi dengan pesawat khusus." Dilaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Jennifer Kelly datang ke China secara diam-diam untuk menghadiri acara amal di Kedutaan Besar AS di Kyoto besok sore. Dalam beberapa video berita tentang Jennifer Kelly menghadiri acara diputar, Qin Manyu bergumam dengan emosi setelah melihat sosok orang lain. "Wow, dia punya tubuh yang bagus, aku juga ingin punya tubuh seperti itu." Qin Chuan tersenyum dan berkata, dia terlihat oke dalam pakaian formal. Setelah berganti pakaian lain, sosoknya agak berlebihan. "Aku rasa tubuhmu lebih baik daripada dia." "Benarkah?" "Tentu saja itu benar." Qin Manyu menutup mulutnya dan tertawa bahagia. "Sepupuku benar-benar pandai berbicara. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana penampilannya setelah berganti pakaian. Tetapi sepupuku benar-benar memikirkannya." Melihat berita tentang Jennifer Kelly yang datang ke Tiongkok, Qin Gohui sedikit mengernyit. Dia bergumam, "Ini aneh. Jennifer Kelly akan menghadiri sebuah acara di Kedutaan Besar AS di Kyoto. Bukankah seharusnya dia terbang langsung ke Kyoto? Mengapa dia mendarat di kota ajaib?" Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan seolah meminta pendapatnya sebelum Qin Chuan menjawab. Qin Yuwei dengan percaya diri menjawab, "Kurasa ini adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh Kedutaan Kyoto dan Kota Ajaib. Itu diadakan di tempat Kota Ajaib atas nama Kedutaan Kyoto. Bagaimanapun, acara amal melibatkan lelang dan suasana Kota Ajaib lebih cocok untuk acara semacam itu." Jawaban Qin Yuwei membuat Qin Gohui terdiam. "Tidak ada, jika Anda tidak mengerti, bisakah Anda berhenti menjawab dengan membabi buta?" Dia tersenyum asal-asalan dan mengangguk, yang dianggap sebagai tanggapan asal-asalan terhadap jawaban Qin Yuwei. Qin Gohui terus menatap Qin Chuan dan bertanya. "Xiao Chuan, bagaimana menurutmu? Orang-orang di luar wilayah Qin sangat bingung. Mengapa kamu selalu mencari Qin Chuan untuk segalanya? Ingin membiarkan anak-anak tampil di depan orang tua mereka? Lalu ada Qin Hai, tidak banyak bicara sepanjang malam. Seseorang tidak boleh terlalu memihak." Qin Chuan melirik berita itu dengan acuh tak acuh, lalu menjawab dengan nada datar, "Karena Kota Ajaib lebih dekat ke kota Jiangning." Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Qin Gohui dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Qin Chuan. Mata Qin Gohui membelalak. "Kapak Xiao Chuan, apa maksudmu?" Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dalam diam. Rambut Qin Gohui berdiri tegak. "Ya Tuhan, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal besar ini sebelumnya, Xiao Chuan? Apakah kamu sudah memberitahu Chang Seng tentang ini?" Ketika Qin Yuwei mendengar kata Chang Seng, reaksi pertamanya adalah Qin Gohui sedang berbicara tentang pemimpin tertinggi Provinsi Haining. Namun, segera kata-kata Qin Chuan menghapus pikirannya. Qin Chuan berkata perlahan, "Ini bukan masalah besar. Saya rasa tidak perlu memberitahu kepala sekolah." Qin Yuwei menertawakan dirinya sendiri ketika mendengar ini. Bagaimana bisa aku berpikir bahwa dia adalah pemimpin tertinggi Provinsi Haining? Apakah itu yang bisa dilihat orang biasa kapanpun mereka mau? Ketika Qin Gohui mendengar ini, dia menyadari bahwa Qin Chuan tidak menganggap serius kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke Jiangning. Dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Chang Guoli. Dia segera menjadi gelisah. Sejak festival musim semi terakhir, Qin Gohui telah dipindahkan ke Biro Promosi Investasi Provinsi Haining di bawah Departemen Perdagangan Provinsi Haining sebagai direktur. Sekarang saya bisa bekerja di Departemen Provinsi, tetapi masih ada beberapa lapisan jarak antara dia dan Chang Guoli.
Meskipun kami pernah bertemu sekali-sekali, tidak mudah untuk melaporkan pekerjaan kepadanya secara langsung. Secara logika, kedatangan Jennifer Kelly ke Jiangning tidak ada hubungannya dengan kelompok promosi investasi Qin Gohui. Ini adalah seseorang dari kantor urusan luar negeri Jiangning yang datang untuk menghubungi Anda. Namun Qin Gohui memikirkannya lagi bagaimana jika seseorang datang mencari keluarga Qin sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di antaranya. Siapapun yang dapat bekerja di unit di bawah Departemen Provinsi setidaknya harus memiliki kepekaan politik. Setelah memikirkannya Qin Gohui mengangkat teleponnya dan berjalan ke sudut di luar kotak seperti kata pepatah lebih baik bersiap. Selalu benar untuk melaporkan semuanya Qin Gohui membuka buku alamat menemukan nomor dan menghubunginya setelah beberapa saat panggilan terhubung. Qin Gohui berkata dengan hormat direktur ada seorang pria parubaya di ujung telepon sana. Suara pihak lain dalam dan penuh dengan otoritas seorang atasan Gohui ada apa kepala ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Orang di ujung telepon ragu-ragu sejenak lalu bergumam ya kau bilang Qin Gohui berkata jujur. Menteri Luar Negeri AS Jennifer Kelly akan datang ke kota Jiangning kita dalam 2 hari ke depan. Setelah dia selesai berbicara, pria di ujung telepon tetap diam. Ada keheningan singkat antara kedua belah pihak dan kemudian pria itu berbicara. Gohui, hei, Kepala Youyu, kamu sudah minum? Bukan, Kepala, siapa yang memberitahumu bahwa Menteri Luar Negeri AS Jennifer Kelly akan datang ke kota kita? Seseorang dari kantor urusan luar negeri No Chief apakah itu teman dari kota atau provinsi No Chief itu adalah keponakan saya yang mengatakan itu. Terdengar keheningan di ujung telepon lagi dan kemudian pria itu berbicara. Keponakan Anda bekerja sebagai staf di Gedung Putih Amerika Serikat Chief keponakan saya masih di tahun keduanya, tapi dia. Qin Gohui belum selesai berbicara pria di ujung telepon menyela dia bab 1188 hanya bisnis 10 miliar. Gohui aku tahu apa yang kamu katakan kamu harus kembali ke kotak dan terus makan ketika kamu pulang kerja istirahatlah yang cukup dan jangan memikirkan pekerjaan. Qin Gohui tertegun direktur bagaimana Anda tahu saya sedang makan malam? Anda memberitahu saya minggu lalu bahwa Anda akan makan malam di Hotel Silton hari ini. Qin Gohui menepuk keningnya, dipikir-pikir lagi. Saya memang melaporkan masalah ini kepada direktur minggu lalu. Karena Qin Gohui berhati-hati dalam tindakannya, dia akan berinisiatif untuk melaporkan ketika menghadiri tempat-tempat yang sangat besar untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekarang setelah direkturnya mengatakan ini, dia mungkin merasa bahwa dia telah minum terlalu banyak. Qin Gohui ingin menjelaskan, tetapi direktur sudah menutup telepon. Namun, dia tidak peduli, karena dia sudah mengatakannya sendiri. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu adalah urusan mereka. Ketika Menteri Luar Negeri AS datang ke rumah Qin kami, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan apapun. Qin Gohui kembali ke dalam kotak dengan ekspresi lega di wajahnya. Dia tersenyum dan dengan tenang duduk kembali di meja. Saat ini, berita TV Kyoto masih menyiarkan menurut berita kami, delegasi ekonomi dari 27 negara Eropa termasuk Jerman, Prancis, Kerajaan Belanda, Hongaria dan Lituania akan tiba di China hari ini. Dilaporkan bahwa delegasi ekonomi dari 27 negara datang ke China untuk mencari kerjasama dengan China dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Melihat berita ini Wang Zhenhai berkata dengan emosi delegasi ekonomi skala besar seperti itu datang ke China pasti ini bisnis besar. Qin Chuan dengan santai menjawab hanya 10 miliar Wang Zhenhai tercengang dia mendengar makna tersembunyi Qin Chuan tahu jumlah bisnisnya. Apakah masalah ini terkait denganmu juga? Kamu punya banyak urusan. Wajah Qin Gohui menjadi pucat ketika mendengar jawaban Qin Chuan. Dia bertanya dengan gemetar, Xiao Chuan, mereka, tidak mungkin juga menginginkan. Qin Chuan mengangkat bahu dan berkata, ya, aku akan. Qin Gohui benar-benar terpana. Ini kamu, nak, bukankah acara tahun ini bahkan lebih dahsyat dari tahun lalu? Baru saja Menteri Luar Negeri AS Jennifer Kelly dan sekarang delegasi ekonomi 27 negara. Apakah Anda ingin membiarkan Jiangning kecil mengalami festival musim semi yang kacau? Qin Gohui dengan cepat mengangkat teleponnya dan berjalan keluar kotak lagi. Itu masih nomor telepon yang familiar, dan masih suara agung yang familiar. Direktur, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Wang, jangan. Kepala Biro Promosi Investasi Provinsi Haining bertanya dengan sabar di ujung telepon Gohui apa yang terjadi kali ini. Delegasi ekonomi direktoran akan datang ke Jiangning dalam beberapa hari mulut Wang Chang'an berkedut ketika mendengar ini. Di mana Jiangning? Ini bukan pusat keuangan Tiongkok apa yang dilakukan delegasi ekonomi di Jiangning? Berpesiar di sepanjang sungai. Delegasi ekonomi mana ini? Ini delegasi ekonomi 27 negara yang ditayangkan di TV. Setelah mendengar ini Wang Chang'an di ujung telepon sana terdiam lama. Direktur, halo. Qin Gohui, kamu biasanya orang yang sangat stabil. Kenapa kamu mulai bicara omong kosong setelah minum sedikit anggur? No Chief mohon dengarkan penjelasan saya keponakan saya benar-benar mengatakan itu akan lebih baik jika dia tidak menyebut kata keponakan.
Qin Gohui baru saja mengatakannya, orang di ujung telepon langsung memarahinya. Qin Gohui, jika kamu masih berbicara omong kosong di bawah pengaruh alkohol, tuliskan aku kritik diri sendiri ketika kamu pergi bekerja besok. No Chief Listen, dengarkan aku tidak akan mendengarkan Qin Gohui. Jika Menteri Luar Negeri AS dan delegasi ekonomi dari 27 negara benar-benar datang ke Jiangning pada festival musim semi ini, aku akan membiarkanmu mengambil posisiku sebagai direktur. Orang macam apa ini? Setelah minum sedikit, dia mulai berbicara omong kosong dan mempermalukan dirinya sendiri. Jangan bilang kamu dari grup pedagang di pesta makan malam, aku tidak bisa kehilangan orang ini. Setelah Wang Chang'an selesai berbicara, dia menutup telepon dengan bunyi klik. Qin Gohui sangat bingung ketika dia dibentak. Dia melihat teleponnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di dalam kotak, Qin Yuwei melanjutkan perkataan Qin Chuan dan berkata, sulit untuk mengatakan berapa biayanya. Semuanya tidak diketahui. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, maka sudah pasti Qin Chuan sedikit bingung dengan apa yang dikatakan di luar wilayah Qin tidak ada kesepakatan. Mungkinkah sepupuku tahu informasi orang dalam dari 27 negara? Apakah beberapa negara memiliki motif tersembunyi? Qin Chuan bertanya. Paman, apa maksudmu dengan ini? Melihat bahwa keponakannya meminta nasihat dengan rendah hati, Qin Yuwei perlahan-lahan bersikap dan berbicara kali ini. Tiongkok mengundang delegasi dari 27 negara Uni Eropa untuk berkunjung dan mencari kerjasama. Titik awalnya bagus, tetapi tidak dipikirkan dengan matang. Sekarang ekonomi Eropa sedang bermasalah. Sumber daya infrastruktur apapun akan diprioritaskan untuk perusahaan dalam negeri. Bahkan jika harga yang dikutip oleh perusahaan dalam negeri lebih tinggi daripada harga Tiongkok, yang paling penting adalah menjaga fondasinya. Jika mereka memiliki sumber daya, mengapa mereka memberikannya kepada perusahaan Tiongkok? Jadi gagasan Tiongkok mengundang mereka untuk datang dan mencari pesanan kemungkinan akan mengecewakan orang. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir saling memandang. Tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Setelah mendengar ini, Qin Chuan hanya bisa berkata, orang baik paman, Anda benar-benar menghindari semua jawaban yang benar dengan sempurna. Beginilah paman, begini, Qin Chuan berjuang untuk memikirkan kata-kata selanjutnya. Apa menurutmu, mungkinkah delegasi ekonomi dari 27 negara mengambil inisiatif? Secara spontan dan sukarela datang ke Cina untuk meminta proyek. Qin Yuwei awalnya berpikir bahwa wawasannya akan meyakinkan semua orang. Di luar dugaan, Qin Chuan akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Qin Yuwei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ogawa memang sangat lucu. Dia menyesap air secara taktis sebelum mulai berbicara. Meskipun Tiongkok sekarang berkembang dengan sangat baik, ia masih memiliki banyak kekurangan. Eropa tidak seperti Amerika Serikat yang telah sepenuhnya mengalami deindustrialisasi. Namun, industri Eropa selalu menjadi yang terdepan di dunia. Jika itu di masa lalu, UE akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan membeli produk industri manufaktur kelas bawah dan sangat berpolusi dari Tiongkok. Tetapi sekarang, ekonomi berbagai negara di UE hampir kelaparan. Mereka lebih suka membiarkan rakyat mereka sendiri menderita dan menggunakan produk industri mereka sendiri yang harganya mahal daripada membuat kapitalis mereka sendiri kelaparan dan mengurangi pendapatan perusahaan mereka. Analisis Qin Yuwei tentang dirinya sendiri dapat dikatakan penuh dengan kepercayaan diri. Dalam analisis ini, dia tidak merendahkan manufaktur Tiongkok. Sebaliknya, ini adalah pujian terselubung untuk manufaktur Tiongkok. Ini adalah ulasan netral dan tidak bias. Bahkan jika Anda tampil di TV untuk berpidato, Anda tetap dapat mempertahankan pendirian Anda. Dia sedang menunggu tepuk tangan dari penonton dan mata kagum Qin Chuan. Tapi setelah beberapa detik tidak ada seorang pun di ruangan itu mengangguk setuju. Bab 1189. Apakah itu distorsi sifat manusia atau penurunan moralitas? Qin Chuan memaksakan senyum dan berkata, analisis Tangbo bagus. Qin Yuwei mendengar ini dan mengangguk puas. Kata-kata Qin Chuan belum berakhir. Tapi paman, pernahkah Anda memikirkan kemungkinan ini? Bagaimana jika delegasi ekonomi dari 27 negara benar-benar datang ke China untuk meminta proyek? Wajah Qin Yuwei sedikit berubah sambil berpikir bagaimana bisa anak ini tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya. Meskipun Qin Yuwei benar-benar ingin membantahnya dengan segera, namun dia masih mempertimbangkan wajah Qin Chuan. Jadi berikan kesempatan kepada pihak lain dan katakan, proyek seperti apa yang bisa dimiliki Tiongkok sehingga ke-27 negara Uni Eropa secara kolektif mengirimkan delegasi ekonomi untuk memperjuangkannya. Lini produksi sepatu kaos kaki pakaian dalam kancing resleting dan sabuk. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah proyek kendaraan energi baru. Ketika Qin Yuwei mendengar ini, dia tertegun pada awalnya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ide Xiao Chuan memang sangat baru dan sudut pandangmu cukup unik. Aku harus memujimu untuk ini. Tapi, pernahkah kamu memikirkan poin utamanya? Qin Chuan terdiam dan hanya bisa minum air secara taktis dan membiarkan pihak lain terus berbicara. Ada obrolan terus-menerus di luar wilayah Qin. Kuncinya adalah banyak negara Eropa sudah kuat di industri otomotif. Contohnya Jerman dan Prancis. Kedua negara Eropa kuno ini memiliki merek mobil dan industri manufaktur mobil terkemuka di dunia. Ambil contoh mobil BMW yang Anda kendarai. Mendengar kata Bauma, Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menyela maaf. Pamang Grup Bauma diakuisisi oleh Tiongkok 2 tahun lalu, sekarang menjadi merek Tiongkok sepenuhnya dan tidak lagi menjadi milik negara Eropa manapun.
Qin Yuwei tampak curiga dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Qin Chuan. Kapan grup Baoma diakuisisi oleh China? Benarkah itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin merek mobil nasional yang sudah lama berdiri seperti itu? Saat dia berbicara, Qin Yuwei mengeluarkan ponselnya. Saat ini, ponselnya terhubung ke Wi-Fi hotel dan dia bisa masuk ke Baidu secara normal. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Setelah mencari di luar Qin Yu untuk sementara waktu, dia tampak terkejut. Ya ampun, grup Baoma benar-benar diakuisisi oleh Tiongkok. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa perusahaan unggulan Eropa diakuisisi oleh Tiongkok? Qin Yuwei terkejut selama sekitar 1 menit sebelum dia pulih. Meskipun ada episode kecil seperti itu, tetapi baginya itu tidak memengaruhi penilaiannya terhadap keseluruhan situasi. Qin Yuwei melanjutkan. Eropa tidak kekurangan merek mobil dan orang Eropa lebih memilih mobil bensin daripada mobil energi baru. Tahun lalu semua negara utama Uni Eropa mengeluarkan pernyataan untuk menangguhkan pengembangan kendaraan energi baru di negara mereka sendiri dan terus mendorong pengembangan mobil bensin. Dapat dikatakan bahwa kendaraan energi baru tidak akan berfungsi di Eropa. Oleh karena itu, saya pikir proyek kendaraan energi baru sama sekali tidak dapat dilaksanakan di Eropa. Membuang-buang waktu bagi negara manapun untuk menarik proyek semacam itu. Qin Chuan akhirnya mengerti, sepupu ini tahu sedikit tentang ekonomi, tetapi tidak banyak. Dia membalas untuk pertama kalinya malam ini. Paman, alasan mengapa negara lain menyerah pada proyek kendaraan energi baru bukan karena proyek energi baru itu buruk. Tetapi karena mereka benar-benar tertinggal dari Tiongkok di bidang energi baru mereka menyerah dengan mentalitas bahwa jika mereka tidak bisa menang, maka mereka akan menyerah saja. Qin Yuwei tampak tidak yakin. Tertinggal dari Tiongkok, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin produsen mobil Eropa yang sudah mapan tidak dapat melakukannya? Itu bisa dibuat, tetapi dalam hal kualitas dan kekuatan produk, itu benar-benar lebih rendah daripada kendaraan energi baru Tiongkok. Kalah dari Tiongkok dalam hal kekuatan produk, kata-kata Qin Chuan merupakan pukulan telak bagi Qin Yuwei. Dia bisa menyaksikan Tiongkok berkembang dan menerima kebangkitannya. Namun, yang benar-benar tidak bisa dia terima adalah bahwa Tiongkok bisa lebih baik dari Prancis tempat dia berada. Jika ini masalahnya, apa gunanya ayahku dan aku menghasilkan uang selama beberapa dekade terakhir? Apakah kamu belum cukup makan? Dia dengan tegas menolak sudut pandang Qin Chuan. Qin Yuwei menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, mustahil. Sangat tidak mungkin industri otomotif Eropa telah dikembangkan selama bertahun-tahun, sementara Tiongkok baru dikembangkan selama beberapa tahun. Perbandingan semacam ini tanpa bukti tidak dapat dipercaya. Qin Chuan menjawab tanpa ragu. Bagaimana Anda menjelaskan? Paman, Volkswagen ID3 dijual seharga 120.000 yuan Cina di Cina. Tetapi 400.000 yuan Cina di Jerman. Apakah itu berbelas kasihan dan dengan sengaja menjualnya murah di Cina? Atau apakah itu kejam dan tanpa ampun serta memotong daun bawang di negaranya sendiri? Wajah Qin Yuwei berkedut ketika mendengar ini. Ini berita palsu. Bagaimana mungkin harganya 120.000 yuan Cina di Cina dan 400.000 di negara saya? Qin Chuan mengeluarkan ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memberondong di luar wilayah Qin dan secara khusus memilih berita dari Jerman. Qin Yuwei mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Saya melihat berita yang diterbitkan di Fuver Morning News Jerman. Mengejutkan, produk yang sama harganya lebih dari 3 kali lipat di Jerman daripada di China. Apakah ini distorsi sifat manusia atau hilangnya moralitas? Qin Yuwei dengan cepat melirik isi berita tersebut. Laporan dalam kontennya persis sama dengan apa yang dikatakan Qin Chuan. Laporan ini juga memberikan penjelasan mengapa fenomena ini terjadi. Hal ini karena produk kendaraan energi baru Tiongkok menghancurkan produk kendaraan Jerman. Kendaraan energi baru yang diproduksi di Jerman sama sekali tidak dapat bersaing dengan merek-merek Tiongkok. Oleh karena itu, di China, produk yang sama perlu mengandalkan pemotongan harga untuk bertahan hidup. Tetapi di negara saya sendiri, tidak ada tekanan sama sekali. Karena tidak ada persaingan sama sekali. Jadi, Anda dapat menetapkan harga sesuka Anda tanpa terlalu banyak berpikir. Melihat isi laporan tersebut, Qin Yuwei mengenali setiap kata. Tetapi dia merasa bahwa kombinasi kata-kata ini sangat aneh. Produk Cina sebenarnya bisa mengalahkan merek Eropa. Merek Eropa perlu memangkas harga untuk bertahan hidup. Bukankah ini kebalikan dari Tiangang? Selain itu, China hanya memiliki industri manufaktur kelas bawah. Kapan industri otomotif berkembang? Qin Yuwei mengembalikan telepon ke Qin Chuan. Meskipun berita ini berdampak besar padanya, tetapi mulutnya masih menolak untuk mengakui kekalahan. Xiao Chuan, mari kita kembali ke intinya. Jika benar seperti yang Anda katakan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok sangat kuat, jika mereka diizinkan masuk ke Eropa, mereka akan menyapu pasar Eropa seperti gelombang pasang. Jika demikian, itu akan menjadi pukulan besar bagi negara itu. Tidak ada negara yang menginginkan ini, kan? Qin Yuwei berhenti sejenak dan menambahkan kata ba di akhir. Bahkan, dia tidak yakin ketika dia mengatakan ini. Hanya semangat kompetitifnya yang mendorongnya untuk mengucapkan kata-kata ini. Qin Chuan berkata dengan sabar, Paman, Anda tidak bisa hanya melihat manfaat langsung dan mengabaikan rantai manfaat di baliknya. Qin Yuwei bertanya dengan bingung, rantai kepentingan di baliknya maksudmu apa? Bab 1190 menghancurkan 3 pandanganku, orang seperti apa yang harus aku pindahkan? Qin Chuan menjawab, jika ada negara yang dapat membawa proyek kendaraan energi baru Tiongkok ke negaranya,
Perusahaan-perusahaan Tiongkok pasti akan mendorong peningkatan seluruh rantai industri di negara mereka. Peningkatan seluruh rantai industri akan memberikan umpan balik pada perkembangan perusahaan-perusahaan domestik terkait dan membentuk lingkaran yang baik. Mungkin perlahan merek mobil baru akan muncul di Eropa. Para pemimpin tertinggi setiap negara tahu bahwa setiap perusahaan membutuhkan persaingan yang sehat untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan Eropa sudah terlalu lama merasa nyaman sehingga mereka akan menderita Waterloo yang besar di pasar Cina. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Cina yang pergi ke Eropa dengan dana dan teknologi adalah berita bagus bagi negara manapun. Siapa yang bisa menolak? Semua orang di luar Qin Yu terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chuan. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata. Baiklah, biar saya beritahu Anda yang sebenarnya, tidak ada seorang pun di sekitar saya yang mengendarai kendaraan energi baru. Itu karena Anda di Prancis saat ini melarang penjualan kendaraan energi baru yang diproduksi di China. Jika tidak ada barang bagus, tentu saja tidak ada yang akan membelinya. Kendaraan energi baru mengisi daya dengan lambat. Hanya butuh 5 menit bagi saya untuk mengisi bahan bakar. Saya harus menunggu setengah hari untuk kendaraan energi baru. Qin Chuan hendak menjawab ketika Qin Yuwei segera menambahkan. Juga, kendaraan energi baru tidak aman dan dapat terbakar secara spontan. Juga, baterai dapat menurun. Semua masalah ini fatal. So Qin Yuwei belum selesai berbicara. Dia mendapati bahwa semua orang di tempat kejadian menatapnya dengan mata yang tertarik. Qin Yu tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan berbicara. Qin Chuan tersenyum tipis dan berkata, sepertinya paman saya tidak memperhatikan perkembangan kendaraan energi baru di Tiongkok. Pekan lalu grup BYD merilis kendaraan energi baru yang dilengkapi dengan baterai solid state, Ya, baterai solid state BYD disebut baterai petir yang memiliki kepadatan energi 920 Wkg. Hanya butuh 10 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 80. Orang-orang di luar Qin terkejut ketika mendengar pengisian daya 0 sampai 80 ini hanya dalam 10 menit. Kapan dunia berevolusi sejauh ini? Tetapi dia tetap bersikeras. 10 menit itu masih lebih lambat dari mobil bensin saya bisa menempuh 500 km dalam 5 menit. Qin Chuan tersenyum dan berkata. Tapi bisa menempuh 1.600 km setelah diisi daya selama 10 menit. Setelah diisi daya selama 5 menit, jangkauannya lebih jauh dari mobil bensin. Selain itu dari memasang alat hingga melepas alat, tidak diperlukan operasi tambahan. Anda dapat mengisi daya dan pergi sesuka hati. Dan jumlah pengisian daya langsung dipotong dari akun yang terikat sehingga menghilangkan kebutuhan akan komunikasi dan pembayaran. Ini jauh lebih cepat daripada mobil bensin. Ketika Qin Chuan mengatakan ini, semua orang di luar wilayah Qin tercengang. Apa? Apa katamu? Isi daya selama 10 menit dan kamu bisa menempuh perjalanan 1.600 km. Xiao Chuan, apakah kamu bercanda? Pengisian daya bisa lebih cepat daripada mengisi bahan bakar? Qin Yuwei tampak tidak percaya. Qin Chuan melanjutkan, adapun keselamatan yang Anda sebutkan, baterai solid state itu sendiri adalah isolator. Seperti sepotong batu, ia dapat menahan peluru baret, api yang mengamuk, erosi magma, dan tegangan tinggi 100. 000 volt tanpa reaksi kimia apapun. Oleh karena itu, tidak ada masalah pembakaran spontan. Adapun pertanyaan terakhir tentang masa pakai baterai dalam jarak 1 juta kilometer, penurunan kualitas baterai Thunder sangat minim. Selain itu, BYD Group berjanji bahwa dalam jarak 1 juta kilometer, jika terjadi penurunan kualitas lebih dari 2 kuart, baterai akan diganti secara gratis. Setiap kata yang diucapkan Qin Chuan seperti buku surgawi bagi mereka yang berada di luar wilayah Qin. Dia merasa seolah-olah sedang mendengarkan kuliah dari alien. Kendaraan energi baru ini tidak hanya mengisi daya dengan cepat tetapi juga aman jika ban menunjukkan 2 derajat degradasi setelah 1 juta kilometer. Itu akan diganti secara gratis. Mobil keluarga mana yang bisa bertahan 1 juta kilometer? Produk ini paling cocok untuk negara seperti Prancis yang sebagian besar bergantung pada energi bersih, tetapi Qin Yuwei tetap mengangguk dan berkata, tetapi Anda mengatakannya dengan sangat baik. Teknologinya sangat canggih, harganya pasti sangat tinggi, padahal, sebagian besar orang Eropa hanya memiliki anggaran sekitar 30.000 euro untuk membeli kereta. Mereka tidak akan menghabiskan terlalu banyak uang untuk mobil tersebut. Orang Eropa tidak ingin membeli Ferrari, Porsche, atau Lamborghini sama sekali tidak. Hanya karena orang Eropa tidak sekaya yang dibayangkan orang Cina. Prancis tidak buruk gaji bulanan sekitar 2.000 euro, tetapi di Portugal dan Spanyol gaji bulanan adalah 800.100 euro. Menghadapi Ferrari dan Lamborghini yang harganya 3 atau 400.000 euro, apakah orang tidak mau membelinya? Saya tidak mampu membelinya. BYD Qi dihargai 99.999. Semua orang di luar wilayah Qin tercengang. Mobil jenis ini dihargai 99.999. Ogawa, apa kamu berbicara tentang euro mata uang Cina? Qin Chuan menjawab langsung. Semua orang di luar wilayah Qin tercengang. Mata uang Cina 99.999 mata uang Cina. Qin Chuan mengangguk pada adegan dan Qin Guohui, Qin Guoming dan Wang Zhenhai semua mengangguk. Semua orang tampak memahami diam-diam saat mereka melihat ekspresi terkejut Qin Yuwei. 12.000 euro mungkin dengan harga ini di Eropa Anda hanya mampu membeli mobil rongsokan bekas keempat atau kelima. Tapi, di Tiongkok, Anda benar-benar dapat membeli kendaraan energi baru yang canggih seperti itu. Qin Yuwei merasa bahwa ketiga pandangannya ditantang lagi.
Kehidupan seperti apa yang telah saya jalani di luar negeri selama bertahun-tahun ini? Tidak hanya Anda menghabiskan lebih banyak uang di luar negeri, tetapi saya tidak menikmati pengalaman yang lebih baik. Apa ini? Ini sangat payah. Saat Qin Yu dalam keadaan linglung, teriakan putrinya mengalihkan perhatian semua orang. Qin Manyu menunjuk berita di TV dengan semangat dan berkata, lihat sepupu itu adalah pembawa berita perusahaan kita. Semua orang menoleh untuk melihat layar TV. Di layar TV ada siaran langsung dua orang asing di jalan-jalan Kyoto. Pembawa acara TV membacakan narasi baru-baru ini karena promosi kebijakan bebas visa transit 144 jam di negara ini. Semakin banyak orang asing yang datang ke China untuk pariwisata dan kunjungan. Di Kyoto ada sekelompok praktisi internet asing yang datang ke China. Mereka merasakan makanan ringan khas Tiongkok dan mengunjungi tempat-tempat indah dan situs bersejarah Tiongkok. Selama perjalanan, mereka juga menunjukkan kepada dunia sisi lain Tiongkok melalui siaran langsung dan rekaman video di internet. Saat pembawa acara selesai berbicara, kamera TV beralih ke klip seorang pembawa berita asing yang sedang diwawancarai. Pihak lain memegang secangkir teh lemon Snow King dan es krim serta menjawab pertanyaan dari wartawan. Wartawan bertanya, dari mana Anda berasal? Pembawa berita menjawab, saya dari Jerman. Wartawan bertanya, apa kesan pertama Anda tentang China? Tuan rumah memberikan jawaban tanpa ragu-ragu yang tidak terduga bagi semua orang Tiongkok. Bab 1191 pendapatan tahunan hanya beberapa ratus juta tenang. Ketika pembawa berita Jerman diwawancarai oleh wartawan, dia memberikan jawaban yang tidak terduga tenang, ya, itu benar. Kyoto, Cina adalah tempat paling tenang di antara semua kota besar yang pernah saya kunjungi. Tidak ada klakson mobil atau sepeda motor dan seluruh komunitas jalanan sangat tenang. Ini mengejutkan saya merasa sangat bahagia dan santai bepergian ke sini. Saya berharap dapat menjelajahi lebih banyak sisi Tiongkok yang tidak diketahui di hari-hari mendatang. Tentu saja, saya juga akan mencicipi makanan khas Tiongkok. Karena pembawa acara tiba di Kyoto pada hari pertama, jadi pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara sangat dangkal setelah mewawancarai pembawa acara. TV menunjukkan rekaman udara beberapa pembawa berita di jalanan Kyoto, China. Beberapa orang sedang makan es krim di depan mixway. Beberapa orang sedang mencoba mobil tanpa pengemudi. Beberapa orang melihat ponsel mereka di toko utama Warwick Technology. Dan beberapa orang menari dansa persegi dengan wanita parubaya. Rekaman udara ini juga secara tidak langsung mencerminkan integrasi pembawa berita asing ke Tiongkok. Demikian pula, kamera sepenuhnya menunjukkan wajah asli Tiongkok. Tempat ini tidak separah yang digambarkan oleh negara-negara asing. Juga tidak sekolot yang digambarkan oleh media asing. Berita tidak berakhir setelah bidikan kosong. Setelah layar beralih, itu menunjukkan seorang reporter di tempat kejadian mewawancarai seorang pria Tiongkok. Orang-orang Tiongkok di kamera terlihat lembut dan sopan. Dia terlihat berusia awal 20-an. Tapi di usia yang begitu muda, semua orang hanya mengira bahwa orang ini mungkin juga seorang pembawa acara media mandiri. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah apa yang terjadi di TV. Bagaimanapun, anak-anak muda diberi label yang tidak sesuai dengan usia mereka. Tang Yuming, presiden datang media, wartawan bertanya sambil memegang mikrofon. Bolehkah saya bertanya apa tujuan datang media mengundang pembawa acara asing untuk datang ke Tiongkok kali ini? Di TV, Tang Yuming tampak saleh tanpa sedikit pun tatapan sinis yang biasa ia tunjukkan di asrama. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, datang media mengundang pembawa acara asing untuk datang ke Tiongkok untuk pertukaran budaya. Kami ingin menyampaikan situasi nyata Tiongkok kepada dunia melalui lensa mereka. Kami berharap dunia dapat memiliki saluran lain untuk memahami Tiongkok. Biarkan budaya Tiongkok menyebar ke seluruh dunia. Menyaksikan pidato Tang Yuming yang bersemangat di TV. Qin Yuwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Aku tidak menyangka bahwa presiden datang media begitu mudah. Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, apakah kamu mengenalnya? Qin Yuwei tersenyum dan berkata, saya tidak mengenalnya. Tetapi karena bulan purnama, saya tahu sedikit. Oh, Qin Chuan menatap Qin Manyu dengan minat. Sepupukah kamu kenal Tang Yuming? Qin Manyu mengangguk dan berkata, datang media adalah perusahaan Tiongkok yang bekerja sama dengan kita kali ini. Jadi saya punya sedikit pengertian tentangnya, bos. Saya mengatakan bahwa datang media luar biasa saat ini menjadi perusahaan media top di Tiongkok dengan lebih dari 100. 000 artis jangkar menandatangani panji-panjinya dan lebih dari 5. 000 jangkar tingkat jutaan seperti saya juga mendengar bahwa nilai pasar mereka mendekati 2 miliar euro. Ketika berbicara tentang datang media, mata Qin Manyu berbinar. Qin Chuan tersenyum, sepertinya kamu tahu banyak tentang datang media. Qin Manyu mengangkat dagunya dengan bangga. Tentu saja datang media mulai memasuki pasar Eropa bulan lalu dan menandatangani 3 selebritas internet sebagai percobaan. Saya sudah bertanya, biaya penandatanganan yang mereka tawarkan memecahkan rekor di kalangan kami, terlebih lagi manfaat yang mereka tawarkan juga sangat bagus. Lebih penting lagi, dengan bekerja sama dengan datang media, mereka juga dapat membantu membuka pasar Cina. Dibandingkan dengan datang media, perusahaan MCN tempat saya menandatangani kontrak saat ini, Xiao Kalami, paling banter hanya 100 dari datang media. Qin Manyu mengatakan ini dengan harapan di matanya. Sama seperti seorang pekerja, dia bermimpi untuk bekerja di perusahaan impiannya. Sepupu, jika kamu ingin pindah ke datang media, aku bisa membantumu. Qin Manyu tertegun dan memegang erat tangan Qin Chuan. Matanya benar-benar bersinar. Benarkah? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, sepupu? Qin Yuwei melihat putrinya menjadi semakin tidak terkendali, jadi dia dengan cepat menarik Qin Manyu.
Hei, Men Yue, kamu bekerja dengan baik di perusahaan ini sekarang dan kamu masih menjadi pembawa acara terbaik di perusahaan. Jangan berpikir untuk berganti pekerjaan. Jika Anda tidak membuat keputusan yang tepat, itu akan lebih merepotkan daripada menguntungkan. Qin Manyu tampak khawatir ketika mendengar ini. Adalah masalah besar bagi seorang pembawa acara untuk berganti perusahaan MCN. Beberapa jangkar menghilang tanpa jejak setelah berganti perusahaan. Qin Chuan tersenyum dan menghiburnya. Dengan kemampuan sepupuku, datang media pasti akan sangat mendukungnya. Selain itu, saya di sini kontrak yang diberikan datang media kepada sepupu saya jelas merupakan yang terbaik di industri ini. Mendengar ini Qin Manyu menerkam Qin Chuan. Dia dengan bersemangat meninggalkan bekas bibir yang dalam di pipi kiri Qin Chuan. Qin Yue menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Chuan sangat baik kepada Men Yue. Mulutnya semanis madu dan dia memuji segalanya melihat putrinya bahagia. Qin Yue berhenti berusaha merusak kesenangan itu. Dia mengangkat gelasnya berdiri dan memberi isyarat kepada semua orang. Ketika semua orang melihat ini mereka tahu bahwa Qin Yue akan berpidato. Kemudian mereka semua berdiri dan mengangkat gelas mereka mengikuti Qin Yue. Qin Yue berdeham dan berkata, Xiao Chuan. Aku tahu kemampuanmu, kamu memiliki pikiran yang aktif, ide yang avant-garde. Artikulasi yang jelas dan tindakan yang kuat. Saya percaya bahwa suatu hari Anda akan dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Tang Yuming. Presiden datang media di TV setelah Qin Yue selesai memuji dia berpikir bahwa semua orang akan menggemakan dia dengan satu atau dua kata. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang salah karena dia menemukan bahwa wajah semua orang terlihat sangat jelek. Qin Yue bergumam pada dirinya sendiri. Hah, apa aku salah bicara? Tidak mungkin. Apa yang baru saja kukatakan jelas memuji Qin Chuan atas kemudahan dan potensinya. Seharusnya tidak ada yang salah. Setelah mendengarkan pidato Qin Yue, mulut Qin Guoming berkedut dan dia berpikir dalam hati. Setara dengan datang media, pendapatan tahunan hanya beberapa ratus juta? Apa kau mengutuk anakku? Wang Zhenhai mengeluh dalam hatinya. Apakah orang ini menjadi bodoh setelah tinggal di luar negeri? Dia hanya berbicara omong kosong sepanjang malam. Pencapaian Ogawa saat ini tak tertandingi oleh rekan-rekannya di seluruh dunia. Qin Gohui diam-diam bersuka cita. Untungnya, aku tidak mengirim Xiao Hai untuk belajar di luar negeri. Jika tidak, di bawah pendidikan bahagia di luar negeri, IQ dan EQ-nya akan sangat rendah. Setelah beberapa putaran percakapan, semua orang memiliki pemahaman tertentu tentang kecerdasan emosional dan visi Qin Yue. Dia hanyalah orang yang terlalu lama tinggal di desa di luar negeri dan belum pernah melihat dunia. Untuk orang-orang seperti itu, kita tidak bisa membicarakan masa depan karena visi mereka terlalu sempit. Bagi orang-orang seperti itu, kita hanya bisa berbicara tentang masa lalu dan mengenang masa lalu. Seperti yang diharapkan, suasana makan malam berikutnya sangat menyenangkan dan hangat. Setelah makan, semua orang sangat senang. Setelah makan malam, setelah Qin Chuan mengantar Qin Guoming, dua keluarga Wang Zhenhai dan ayahnya. Dia kembali ke kamar 3210 hotel. Bab 1192 bulan sangat indah malam ini karena dia tidak memiliki kartu kamar. Qin Chuan hanya bisa berdiri di depan pintu kamar 3210 dan membunyikan bel pintu ding dong ding dong ding dong. Qin Chuan menekan bel pintu 3 kali. Tetapi tidak ada pergerakan di rumah. Dia sedikit mengernyit dan berpikir sepupu tidak mungkin pergi ke kamar paman untuk mengobrolkan. Qin Chuan tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan meminta layanan kamar untuk mengirimkan kartu kamar tepat ketika panggilan akan tersambung. Terdengar bunyi klik renyah dari pintu di depannya. Pintu kamar 3210 perlahan terbuka sedikit. Sepasang mata biru muda berkilauan mengintip dari balik pintu. Qin Manyu memutar matanya dan melihat bahwa Qin Chuan sendirian. Tanpa ada yang menemaninya, jadi dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia masuk. Qin Chuan melihat bahwa saudara perempuannya ini bertingkah seperti anak kecil dan tersenyum dengan tidak senang. Sepupu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah mengetuk pintu begitu lama tetapi tidak ada yang membukanya. Saat dia mengatakan itu Qin Chuan melangkah masuk ke kamar. Saat dia memasuki kamar jantungnya mulai berdebar kencang. Ada lapisan tipis uap di kamar 3210. Qin Chuan merasa ada makhluk setinggi sekitar 17 meter di sampingnya dan tubuhnya mengeluarkan suhu di atas 36,4 derajat. Ujung hidungnya sedikit bergetar dan aroma samar mawar dan susu perlahan melayang ke lubang hidungnya, semuanya dengan jelas membayangi satu hal. Qin Manyu baru saja keluar dari kamar mandi, alasan mengapa dia tidak segera membuka pintu. Dia tidak mendengarnya karena suara air pancuran terlalu keras. Qin Chuan menggerakkan pupilnya dengan hati-hati. Garis pandang perlahan turun dari melihat lurus ke depan ke lantai. Dia bisa tahu dari genangan air di lantai. Qin Manyu pasti sangat cemas sehingga dia berlari keluar dari kamar mandi dan membukakan pintu untuknya. Qin Manyu yang selalu riang dan tidak bermoral. Baru berani menunjukkan matanya ketika dia membuka pintu barusan untuk menilai. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam merinding langsung muncul di sekujur tubuhku. Dia berpura-pura tenang tetapi sebenarnya dia sangat panik. Qin Chuan tidak berani melihat ke samping apalagi berbalik. Dia berjalan ke dalam rumah dan mengambil 2 langkah besar ke jendela Prancis. Dia mengangkat sudut tirai dan menjulurkan kepalanya di belakangnya, lalu dia menghela nafas. Bulan sangat indah malam ini. Sungguh, aku juga ingin melihatnya. Qin Manyu sama sekali tidak menyadari rasa malu Qin Chuan.
Setelah dia menutup pintu, dia berjinjit dengan kaki kecilnya yang halus. Sehalus porselen dan bergerak mendekati Qin Chuan yang berdiri di belakang tirai. Kulit putih pucat itu menempel pada pakaian kasual berwarna terang Qin Chuan. Qin Manyu mengikuti contoh Qin Chuan dan menjulurkan kepalanya untuk melihat langit. Namun setelah melihatnya selama 2 atau 3 detik, Qin Manyu sedikit mengernyit memalingkan kepalanya dan berkata di mana bulannya bahkan tidak ada bintang. Saat Qin Manyu menoleh, rambutnya yang basah dengan ringan menyentuh pipi Qin Chuan, ada 2 bekas air yang tertinggal di wajahnya. Wajah Qin Chuan berkedut dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk menyekanya. Dari sudut matanya dia melihat sekilas tulang selangka Qin Manyu yang anggun dan tetesan air yang tertinggal di sana. Tetesan air itu seperti untayan mutiara yang melilit bahunya yang lurus. Sabun mandi dan keharuman tubuh yang unik terasa semakin kuat seiring jarak yang semakin dekat. Gerakan Qin Chuan membeku. Qin Manyu dengan cepat meraih sudut handuk mandi dan dengan lembut menyeka Qin Chuan. Maaf, aku tadi buru-buru membukakan pintu untukmu, dan aku bahkan belum mengeringkan rambutku. Qin Chuan tidak berani bergerak, dan berkata, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu dulu? Qin Manyu menyeka pipi Qin Chuan, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu tunggu aku sebentar. Setelah mengatakan itu, Qin Manyu berjinjit kembali ke wastafel dan mulai mengeringkan rambutnya. Qin Chuan tidak bergerak. Setelah sekian lama, aku mendengar suara pengering rambut. Baru kemudian dia merasa nyaman untuk melihat ke belakang. Dia melihat sofa di sampingnya dan perlahan duduk di atasnya. Untuk meredakan rasa malu, Qin Chuan menyalakan TV. Secara acak menekan saluran dan mulai memutar konten. TV baru saja dinyalakan, hampir 5 detik. Pengering rambut di depan meja rias tiba-tiba berhenti. Bisakah kamu membantuku mengeringkan rambut? Volume udara pengering rambut ini terlalu kecil. Akan butuh waktu lama untuk mengeringkannya. Tanganku sakit karena memegangnya. Oke, Qin Chuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya memutuskan untuk setuju. Dia datang ke wastafel. Saat ini, Qin Manyu tidak lagi dibungkus handuk mandi. Dia mengenakan jubah mandi putih. Namun tulang selangka yang elegan itu sedikit terlihat di bawah jubah mandi berleher rendah Qin Chuan berdiri di belakangnya. Tampak seperti lukisan pemandangan yang indah di depan mata saya, pegunungannya hijau di awan hanya dengan menurunkan matanya selama 0. 5 detik membuat seluruh kulit kepalanya terasa geli. Qin Chuan mengangkat dagunya sedikit dan melihat ke arah langit-langit di depannya. Rambut Qin Manyu memiliki kelembutan orang barat dan ketangguhan orang oriental. Setelah dikeringkan sebentar, rambutnya terlihat cukup bagus untuk iklan sampo. Terima kasih, kata Qin Manyu kepada Qin Chuan sambil tersenyum. Begitu Qin Chuan meletakkan pengering rambut, Qin Manyu berkataku, siap, kau bisa pergi dan mencuci. Qin Chuan tercengang. Qin Manyu mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak ingin mandi? Qin Chuan terdiam setelah ditanya balik. Jadi saya hanya bisa mengangguk dengan canggung, oh, saya sudah mandi, saya sudah mandi. Beberapa menit kemudian, Qin Chuan masuk ke kamar mandi dan mulai mandi. Suara air mengalir menenangkannya, suhu airnya pas. Dia berdiri di bawah kepala pancur menutup matanya dan mulai memikirkan rencana berikutnya sambil berpikir. Qin Chuan mengulurkan tangan untuk mengambil sampo. Namun setelah menyentuhnya saya tidak merasakan apapun. Qin Chuan membuka matanya dan berseru, ya Tuhan, sampo di kamar mandi telah menghilang. Pada saat yang sama, bung 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 terdengar ketukan di pintu kaca buram kamar mandi. Qin Manyu berkata dengan nada meminta maaf di luar kamar mandi. Maaf, aku baru saja mengambil sampo. Setelah mengatakan ini, dia tidak memberi Qin Chuan kesempatan untuk bereaksi. Dia mendorong pintu kamar mandi sedikit terbuka dan menyerahkan sebotol sampo. Celahnya tidak besar, hanya cukup untuk tangan Qin Manyu dan sebotol sampo. Namun demikian, Qin Chuan merasa sangat malu. Dia mengambil sampo itu, mengucapkan terima kasih, dan menutup pintu. Tapi dalam 2 menit, terdengar ketukan lagi di pintu. Maaf, aku sudah mengeluarkan sabun mandi juga. Qin Chuan bingung. Ini mungkin mandi tersulit yang pernah kulakukan. Untungnya, setelah menggunakan sabun mandi semua kembali normal. Qin Chuan berpakaian dengan cepat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Dia berjalan keluar dari kamar mandi. Saat ini Qin Manyu sedang berbaring di ranjang besarnya. Sambil memegang ponselnya dan menonton video pendek meskipun dia berbaring datar, tubuh Qin Manyu tidak rata. Bab 1193 kekuatan ada di tanganku. Qin Manyu yang sedang berbaring dan menonton video tidak sebahagia yang dia bayangkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sial. Sialan sekali. Qin Chuan berbaring di ranjang besar di sebelahnya dan bertanya dengan santai, ada apa? Ketika Qin Manyu mendengar pertanyaan Qin Chuan, dia segera berbalik. Putaran ini seperti gempa bumi, tabrakan antara Mars dan bumi. Qin Manyu berkata dengan marah. Ada pesan di grup perusahaan yang mengatakan bahwa video seorang host dikritik oleh puluhan ribu orang di internet. Saya sedang menonton videonya dan berdebat dengan netizen. Kena semprot. Kenapa? Karena netizen ini mengatakan bahwa dia menerima uang dari Tiongkok dan membantu Tiongkok untuk membuat propaganda palsu. Saat dia berbicara, Qin Manyu berdiri dari ranjangnya meregangkan kaki lurusnya yang panjang dan melangkah langsung ke ranjang Qin Chuan.
Kemudian dia berbaring di samping Qin Chuan, aroma mawar sama disertai aroma susu sekali lagi menghantam lubang hidung Qin Chuan. Qin Manyu menyerahkan telepon. Qin Chuan mengambil telepon tanpa mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah akun video dari seorang blogger perjalanan bernama Suke dan Becker. Qin Manyu mengklik salah satu video dan kemudian mengklik bagian komentar. Di bagian komentar, ada semua jenis teks Jerman, Polandia, Prancis. Penggemar dari setiap negara menanggapi pesan dalam bahasa mereka sendiri. Qin Manyu khawatir Qin Chuan tidak akan mengerti. Anda dapat menekan lama pesan orang lain dan perangkat lunak akan membantu menerjemahkan apa yang mereka katakan. Beberapa terjemahan tidak terlalu akurat, tetapi tidak apa-apa selama makna umumnya diterjemahkan dengan benar. Tidak, saya mengerti. Qin Manyu dipenuhi dengan pertanyaan. Anda dapat memahami mereka semua. Tidak hanya ada bahasa Jerman dan Prancis di sini, tetapi juga Ibrani, Latin, Finlandia, Estonia. Qin Chuan tersenyum dan berkata, ya, saya mengerti semuanya. Saat dia berbicara, dia menunjuk salah satu pesan dan berkata, pesan ini dalam bahasa Tigrinya, bahasa Eritrea. Dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa orang Tiongkok mampu membeli makanan penutup semahal es krim. Video ini pasti acara, pasti palsu. Pesan ini dalam bahasa Bantu yang digunakan oleh orang Xhosa di Afrika Selatan. Pesan itu mengatakan bahwa ada begitu banyak mobil di jalanan di Cina. Tetapi jalanannya sangat bersih dan tanpa noda jelas. Video ini dibuat oleh komputer dan penuh dengan celah. Pesan ini ditulis dalam bahasa Katalan, bahasa Andorra. Negara paling bergengsi. Pesan itu berarti bahwa bibi-bibi yang menari itu jelas merupakan kelompok tari yang diatur khusus oleh pemerintah Tiongkok. Kostum dan gerakan mereka sangat rapi dan berirama. Orang biasa tidak dapat melakukannya tanpa pelatihan jangka panjang. Qin Chuan menerjemahkan lusinan pesan dalam bahasa-bahasa kecil. Qin Manyu tercengang. Dia menatap Qin Chuan dengan tidak percaya. Apakah ini benar? Kamu tidak mengarangnya kan? Qin Chuan mengembalikan telepon itu kepada Qin Manyu. Jika kamu tidak percaya, klik terjemahan dan periksa sendiri. Qin Manyu mengambil telepon itu dengan ragu. Kemudian aku mencoba mengklik beberapa pesan dan menerjemahkannya. Setelah beberapa detik, keraguan di matanya menghilang. Itu berubah menjadi keterkejutan dan kekaguman. Chou Xinyo luar biasa, kamu bisa berbicara banyak bahasa. Aku pikir aku sudah luar biasa karena aku tahu bahasa Prancis, Inggris dan Cina. Aku tidak menyangka kamu akan lebih baik dariku. Qin Chuan tersenyum tipis dan berpikir dalam hati, dengan tingkat bahasa Cinamu. Kamu bahkan tidak bisa berdebat dengan anak-anak TK. Sepupu, lihat orang-orang ini, apakah kamu marah? Qin Chuan menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan memikirkannya, ya, itu akan terjadi. Mengapa China tidak boleh memiliki es krim? Oh, ini bukan tentang es krim. Ini tentang mereka yang tidak percaya fakta. Tidak, aku akan melawan mereka satu persatu. Qin Chuan menguap. Kalau begitu, luangkan waktumu untuk membalas. Aku sedikit mengantuk dan ingin tidur dulu. Baiklah, kamu tidur dulu. 1 menit kemudian, sepupu. Aku akan tidur. Pergilah tidur. Aku akan mematikan lampu untukmu 3 menit kemudian. Sepupu, aku benar-benar ingin tidur. Tidurlah saja. Aku akan mengecilkan suaraku dan aku tidak akan mengganggumu. Melihat Qin Manyu, dia berkata tetapi masih tetap di sampingnya. Qin Chuan tidak punya pilihan selain pindah ke sudut tempat tidur yang lain, greenhouse kantor kepresidenan di Korea Selatan. Jin Xinyu membentang dengan malas di kursi kantor presiden. Hari ini adalah hari kerja keras yang lain. Jin Xinyu berada dalam suasana hati yang sangat baik. Desktop komputernya menampilkan kondisi pasar saham Korea saat ini. Saat ini pasar saham Korea turun 1.892 poin di seluruh papan dan ditutup pada 670 poin, namun diperkirakan dengan penurunan 2.426 poin kemarin telah membalikkan tren penurunan. Jin Xinyu menutup pasar dan membuka situs web resmi Dakin International lagi. Ini adalah kelima kalinya dia membaca pernyataan Dakin International hari ini. Karena setiap kali dia melihatnya, Jin Xinyu merasa lebih bahagia. Qin Chuan, tidak peduli seberapa hebat atau seberapa tangguh kamu berbicara, apa gunanya? Bisakah kamu menyelamatkan investasi 2 triliun hanya dengan berpura-pura tangguh? Dengan uang ini Anda sangat terikat dengan negara saya. Jika saya tidak hidup dengan baik, Anda juga tidak bisa hidup dengan baik selama kita mengendalikannya selama 2 hari lagi. Penurunan pasar saham dapat distabilkan dalam waktu dekat. Kemuliaan negara besar akan menerangi tanah ini lagi. Saat itu, Jin Xinyu akan memiliki keputusan akhir di tanah ini. Tidak ada caebol yang bisa menahanku lagi. Jin Xinyu mengangkat sudut mulutnya saat dia membayangkan bagaimana dia akan ditulis ke dalam buku pelajaran Korea dan dipuji oleh generasi mendatang. Bung bung bung. Terdengar ketukan di pintu kantor presiden. Masuk. Jin Xinyu berkata dengan dingin. 10 pria berjas masuk ke rumah. Orang-orang ini adalah tim staf Kim Sin-wol yang bertanggung jawab untuk menangani aset 10 caebol teratas. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana perkembangannya? Seorang pria berdiri dan menyerahkan dokumen kepada Jin Xinyu dengan kedua tangannya. Presiden Lu Zhengli dari Linear Generation Group telah menyerahkan semua saham dan asetnya di negara Korea. Berikut adalah kontrak pengalihan. Saya sudah memerintahkan orang untuk pindah ke Linear Generation Group. Dan sekarang semua orang di atas level direktur adalah milik kita. Pria kedua melangkah maju dan menyerahkan dokumen itu kepada Jin Xinyu dengan cara yang sama.
Tuan Presiden Zheng Yongchang dari grup Guitian telah menandatangani semua dokumen. Sekarang grup Guitian sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Sampai orang terakhir menyerahkan kontrak transfer terpenting dari grup Sanxin, Jin Xinyu tidak bisa lagi mengendalikan senyumnya. Mulutnya hampir terkilir karena tertawa. Sangat bagus, meskipun Chaebol ini telah menggadaikan sebagian besar saham mereka kepada Amerika. Selama sumber daya grup mereka masih ada, kita dapat menggunakan waktu ini untuk mentransfernya. Semuanya akan berada di bawah kendali rumah hijau Korea kita. Mulai sekarang rumah hijau akan menjadi raksasa yang mengendalikan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi rakyat Korea. Tepat ketika Jin Xinyu merasa sangat bangga, pintu kantor presiden didorong terbuka dan seorang pria bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Bab 1194 1 pon kubis 50 yuan. Tuan Presiden, Jin Xinyu marah dengan perilaku kasar pria itu. Dia berkata dengan sinis. Menteri Jindo, apakah Anda berpikir bahwa hanya karena saya memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda? Saya juga presiden Anda dapat datang dan pergi di kantor presiden tanpa menyapa. Pria yang disebutkan oleh Kim Sin-wol adalah Kim Il-hun Menteri Pertanian Pangan dan Urusan Pedesaan Korea Selatan. Jin Riksun dimarahi begitu keras hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Dia tidak mencoba menjilat Jin Xinyu yang saat itu adalah boneka. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja jika saya bisa memiliki hubungan yang baik dengan Chaebol tanpa diduga Chaebol Korea yang terkenal di dunia itu jatuh. Jin Xinyu yang dulunya dipandang rendah olehnya telah menjadi sangat kuat. Kim Il-hun menyesali keputusannya. Dia sangat ketakutan dan membungkuk dalam-dalam kepada Jin Xinyu. Maafkan saya Tuan Presiden, tetapi situasinya mendesak, saya harus melaporkannya dengan cepat. Mendengar ini, Jin Xinyu segera berdiri dan bertanya, ada apa? Apakah Amerika Serikat menelepon? Jin Riksun tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak. Jin Xinyu terus bertanya, Dakin Internasional mengatakan ingin menarik investasinya. Jin Riksun masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Apakah ibumu sudah meninggal? Sebelum Jin Riksun sempat bereaksi, Jin Xinyu membanting cangkir teh ke kepalanya. Sial, ini bukanlah masalah besar. Apa yang bisa terjadi pada seseorang sepertimu yang bertanggung jawab atas pertanian? Fenomena aneh di langit, kiamat. Kaki kanan Kim Il-hun terkena cangkir teh dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Tapi dia menggertakkan giginya dan tidak berteriak kesakitan. Tuan Presiden, cadangan kubis domestik telah habis dan tidak dapat bertahan selama 2 hari. Setelah mendengar ini, Jin Xinyu menjadi semakin marah. Brengseko meneriakiku tentang sesuatu yang sepele seperti cadangan kubis yang rendah, tetapi Tuan Presiden kami di Korea selalu menyukai kimchi. Orang-orang bisa hidup tanpa daging sepanjang tahun tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa kimchi. Jika pasokan kimchi di negara itu menjadi stagnan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Anda memiliki otak babi jika Anda tahu konsekuensinya serius. Kenapa kamu tidak bergegas dan membeli barang-barang itu? Mengapa kamu membuang waktumu di depanku? Bagaimana bisa Chaebol runtuh? Apakah semua petani sayur di negara ini mati bersama mereka? Apakah mereka akan berhenti menanam kubis? Kim Il-hun berkata dengan malu-malu, Tuan Presiden, kubis yang ditanam oleh petani sayur domestik hanya dapat memenuhi 4 kebutuhan domestik. Sisa 96 perlu diimpor. Sebagai konsumen utama kubis di dunia Korea Selatan benar-benar perlu bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan domestik. Jin Xinyu tahu ini tapi dia samar-samar ingat bahwa proporsi impor seharusnya tidak sebesar 96. Namun Jin Xinyu tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini sekarang. Tidak peduli seberapa kuat permintaan domestik itu, hanyalah kubis. Jin Xinyu melambaikan tangannya dan berkata, karena ada permintaan di negara ini kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kita tidak boleh membiarkan mereka membuat masalah sekarang. Kita harus menenangkan mereka. Makanan seperti kubis tidak boleh kurang. Kim Il-hun berkata dengan malu-malu. Pak Presiden, harga kubis sudah naik. Jin Xinyu berkata dengan tidak sabar, jika harganya naik, ya sudah naik, kita impor dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Saat dia berkata dia melambaikan tangannya dengan bangga. Sekarang sumber daya dari 10 Chaebol teratas di Korea Selatan berada di tangan saya dapat sepenuhnya mengendalikan harga setelah mengimpor. Hanya kubis, bahkan jika harganya naik lagi, seberapa mahal harganya jika berlipat ganda. Ketika Jin Riksun mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jin Xinyu berkata dengan tidak senang, mengapa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Jin Riksun mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Presiden, harga kubis dari pemasok telah meningkat terlalu banyak. Brengsek, tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Kau harus menenangkan orang-orang, bahkan jika harganya 2 kali lipat, kau harus membelinya. Tuan Presiden, kau bilang melipat gandakannya. Itu terlalu sedikit. Jin Xinyu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa? Bahkan kurang dari setengah. Berapa yang pihak lain inginkan? Kim Il-hun mengulurkan tangan dengan ragu-ragu dan merentangkan kelima jarinya. Jin Xinyu terkejut. Apa? 5 kali? Harga kubis naik 5 kali lipat? Jin Riksun menelan ludahnya dan berkata dengan ngeri, itu 50 kali lipat. Jin Xinyu hampir kehilangan keseimbangan. 50 kali lipat? Kim Il-hun, kau bercanda? Jin Riksun memasang wajah sedih dan berkata, Tuan Presiden, bahkan jika Anda memberi saya 100 keberanian, saya tidak akan berani mempermainkan Anda seperti itu.
Tahun lalu, harga kubis yang kami impor adalah 1 yuan per kati. Tahun ini, baru sore ini, pihak lain mengirimkan lembar penawaran terbaru. Dan harga kubis per kati dinaikkan menjadi 50 yuan. Saya pribadi menelepon China untuk memastikan bahwa mereka tidak mengirimkan harga yang salah. Memang benar sudah meningkat begitu banyak. Sid Jin Sinyu berteriak, mengapa berani mereka menaikkan harga begitu banyak. Pemasok mengatakan bahwa cuaca di China buruk tahun ini dan produksi kubis menurun. Kubis kurang pasokan di China, makanya harga naik. Kepala Jin Sinyu sangat besar meskipun dia tidak memasak. Sebagai orang Korea, dia sangat sensitif terhadap harga kubis. Sebelum itu, harga kubis adalah 1 yuan per kati. Dan kubis standar beratnya 3 kati. Harga kubis yang diimpor dari Tiongkok adalah 3 dolar Tiongkok, yaitu 580 dolar Korea. Kubis ini dijual di Korea seharga 10 yuan Tiongkok, yaitu sekitar 2.000 yuan Korea. Tapi sekarang, harga di Tiongkok telah naik menjadi 50 yuan per kati. Kubis standar seberat 3 pon berharga 150 yuan Cina atau 29.000 yuan Korea saat diimpor dari Cina. Ini berarti jika kubis ini dijual di Korea, harganya setidaknya 87.000 dolar Korea. Harga kubis yang awalnya berharga 2,000 dolar Korea per kepala akan segera menjadi 87.000 dolar Korea per kepala. Peningkatan 43 kali lipat, bukankah itu terlalu berlebihan? Dengan cara ini, bahkan jika kita mengimpornya dan menjualnya, kita akan tetap dikritik oleh masyarakat. Tidak bisakah Anda berdiskusi dengan pihak lain dan meningkatkan gender sebanyak itu sekaligus? Jin Riksun berkata tanpa daya. Pihak lain sangat keras menawar harga dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Jin Sinyu menggertakkan giginya, merasa kesal. Ketika berbicara tentang kubis, Korea Selatan sepenuhnya berada di pasar penjual. Satu-satunya negara di dunia yang mampu memasok kebutuhan kubis negara Korea adalah Cina. Jika pemasok Cina tidak menjualnya, Korea Selatan tidak dapat membeli kubis lain. Jin Sinyu merenung sejenak dan sebuah rencana samar muncul di benaknya. Tapi dia tidak berani melaksanakan rencana ini segera karena dalam situasi seperti ini, satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Jin Sinyu menggigit kuku ibu jarinya dan mengerutkan kening saat dia berpikir. Dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa Jin Riksun bisa pergi dulu. Namun setelah melambai 2 kali, Kim Il-hon sama sekali tidak bergerak. Tidak bisakah kamu melihat aku memintamu untuk pergi dulu? Jin Sinyu berkata dengan marah. Kim Il-hon berkata dengan sedih. Yang mulia Presiden, saya punya hal lain untuk dilaporkan. Bab 1195. 1 pon beras dijual seharga 10.000. Jin Sinyu sangat marah. Brengsek, bisakah kamu menjelaskan maksudmu dengan jelas sekaligus? Kaki Jin Riksun gemetar karena bentakan itu. Dia gemetar seluruh tubuh dan berbicara dengan tidak jelas. Pemasok beras besar mengatakan harga juga akan naik. Jin Sinyu tercengang. Harga beras juga akan naik. Meskipun Jin Sinyu terkejut dengan kenaikan harga beras, dia segera merasa lega. Untungnya negara kita memiliki tingkat swasembada beras yang tinggi. Jadi kita perlu mengimpor lebih sedikit. Kita dapat mengemas beras yang lebih mahal dengan baik dan menjualnya kepada kaum muda dan keluarga kelas menengah yang mengejar kemasan yang bagus. Mulut Kim Il-hon sedikit berkedut dan dia berbicara dengan susah payah. Yang terhormat Presiden, tingkat swasembada beras negara kita saat ini kurang dari 5. Itu berarti 95% beras kita perlu diimpor. Ketika Jin Sinyu mendengar ini, matanya langsung membelalak. Dia hampir pingsan karena marah dan dia mengutuk dengan keras. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah semua petani padi di negara kita sudah punah? Apakah tidak ada yang menanam padi? Mengapa permintaan impor beras begitu besar? Ekspresi Kim Il-hon berkedip dan dia mulai gagap. Bapak Presiden, produksi beras dalam negeri telah menurun tajam sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu, tidak ada bencana alam tahun lalu. Mengapa produksinya turun begitu banyak? Jin Sinyu menghela napas panjang. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki alasannya tetapi terus bertanya. Berapa banyak mereka akan menaikkan harga beras? Pihak Tiongkok mengatakan bahwa harga beras per ton akan naik menjadi 50.000 yuan Tiongkok. Jin Sinyu tidak menyadari betapa tegasnya dia ketika mendengar ini. Dia tahu harga kubis, tapi dia masih belum begitu mengerti harga beras. Jadi dia segera menyalakan komputernya dan memeriksa harga beras internasional. Setelah beberapa saat, Jin Sinyu mulai mengutuk, sialan 50.000 yuan Tiongkok seton beras. Apakah ini? Beras ini pasti kacang emas. Alasan mengapa Jin Sinyu begitu defensif. Itu karena dia mencari harga beras internasional di internet dan melihat harganya $500 per ton. $500 AS dikonversi menjadi yuan Tiongkok sekitar 3.500 yuan Tiongkok. Makanan yang harganya 3.500 yuan Tiongkok secara internasional. Pemasok Tiongkok berani meminta 50.000 yuan Tiongkok, 50.000 yuan Tiongkok per ton beras, yang berarti 25 yuan Tiongkok PERKILOGRAM. Atau 4.800 won Korea. Untuk siapa Anda mengimpor beras mahal ini? Untuk para caebol akan mati semua. Jin Sinyu sangat marah saat ini. Dia masih bisa menerimanya bahkan jika harga kubis naik puluhan kali. Lagi pula, 1 atau 2 lembar kimchi sudah cukup untuk semua orang untuk dimakan dengan makanan.
Tetapi untuk nasi ini, setiap orang membutuhkan setidaknya setengah pon sehari. Siapa yang mampu membayar harga setinggi itu? Kim Il-hon berkata dengan penuh arti, Tuan Presiden, harga beras yang dijual di supermarket domestik kita sudah melebihi 10.000 mata uang Korea per pon. Apa? Harga beras saat ini di Tiongkok adalah 10.000 mata uang Korea per pon. Jika kita tidak mengimpor, harga di Cina mungkin akan naik menjadi 100.000 mata uang Korea. Jin Xinyu benar-benar ingin bertanya mengapa ini terjadi. Tapi dia tetap memilih untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Sialan, apakah kalian orang-orang dari Kementerian Pertanian Kehutanan, Peternakan dan Pangan makan kotoran? Cina adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki beras. Tidak bisakah kalian membeli dari negara lain? Kim Il-hon membuka mulutnya sedikit, jelas sedikit kesal dengan presiden bodoh ini. Dia bertanya sebagai balasan, Tuan Presiden, adakah negara lain di dunia yang bisa kita beli? Jin Xinyu dengan marah berkata, Tianzhu. Tianzhu adalah negara penghasil beras utama, mengapa kita tidak bisa membeli dari mereka? Kim Il-hon mengingatkannya. Berpresiden India terkena banjir 2 tahun lalu dan setengah dari cadangan biji-bijiannya terkontaminasi pupuk kandang. Kemudian mereka menjual beras yang terkontaminasi pupuk kandang ke negara kita, akibatnya lebih dari 1.000 orang di negara kita keracunan E. Kali Anda juga pergi ke rumah sakit untuk menghibur orang-orang yang keracunan, Anda tidak melupakannya kan setelah pengingat Jin Riksun. Jin Xinyu terbangun seolah dari mimpi. Dia ingat bahwa itu benar. Setelah pertempuran ini, orang-orang Korea Selatan sekarat ketika mendengar tentang beras India. Dia juga mengatakan bahwa meskipun dia mati kelaparan, dia tidak akan pernah makan nasi dari India. Jin Xinyu sedikit mengernyit, dan dia secara naluriah ingin menyebut nama negara penghasil biji-bijian utama kedua, negara Wu. Namun setelah dipikir-pikir, negara itu tidak damai sekarang. Setengah dari tanah subur negara itu telah diubah menjadi bumi hangus. Dan separuh sisanya swasembada. Jin Xinyu terus berpikir selama beberapa detik, dan bergumam negara itu. Jin Riksun berkata dengan marah dan geli, Tuan Presiden, apakah menurut Anda mungkin bagi mereka untuk menjual makanan kepada kita? Kim Sin-wol tersedak oleh kata-kata Kim Il-hon. Memang Arab Saudi tidak akan pernah menjual makanan kepada sekutu musuhnya. Bagaimana dengan Vietnam dan Siam? Beras mereka sudah dipesan penuh oleh pemasok Tiongkok sehingga tidak ada surplus untuk kita. Tinju Jin Xinyu hampir meledak. Namun dia tidak berdaya. Makanan adalah makanan paling mendasar dari suatu negara. Jika terjadi kekurangan makanan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Beli tanda tangan dokumen dengan mereka buat mereka berjanji bahwa harga makanan tidak akan naik lagi di masa depan. Kim Il-hon tampak melupak. Presiden Departemen Pertanian Kehutanan Peternakan dan Pangan kami telah membahas penandatanganan kontrak dengan Tiongkok. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya alhasil mereka mengatakan bahwa bahkan perusahaan berjangka internasional pun tidak dapat menjamin sesuatu. Jadi bagaimana mereka bisa menjaminnya? Setelah mendengar ini, Jin Xinyu menggebrak meja dengan panik. Dia mengutuk dengan keras, sial, sial, sial. Setelah omelan Jin Xinyu, Jin Riksun menahan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Di China, harga semua barang kecuali beras dan kubis akan meningkat. Produk pertanian seperti cabai, flour, del, semuanya akan naik harganya. Terlebih lagi, kenaikan harganya tidak sedikit. Setelah kemarahan Jin Xinyu, dia tenang sejenak dan berkata impor beberapa dulu untuk penggunaan darurat. Kemudian kirim orang ke Tiongkok untuk mencari pemasok lain. Menjadi pemasok bagi negara kita pasti menjadi impian semua produsen. Saat itu seseorang pasti akan menurunkan harga dengan gila-gilaan untuk memenangkan pesanan kita. Setelah mendengar ini Jin Riksun mengeluh dalam hatinya. Bajingan, apa yang bisa dipikirkan oleh otak kecilmu? Tidak bisakah kita memikirkannya, Tuan Presiden? Saya khawatir kita tidak punya pilihan. Jin Xinyu tercengang. Apa maksudmu? Semua produsen skala besar yang memasok kita dengan beras dan kubis dimiliki oleh perusahaan yang sama. Jin Xinyu ngeri. Mungkinkah itu Dakin Internasional? Jin Riksun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Pabrik kubis dan pabrik beras ini semuanya berafiliasi dengan perusahaan bernama Sen Group West, sama seperti Jin Xinyu yang menggertakkan giginya. Pria lain bergegas masuk ke pintu kantor presiden sebelum Jin Xinyu dapat memarahinya. Pihak lain berbicara terlebih dahulu. Tuan Presiden, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bab 1196 harga telah meningkat 20 kali. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Melihat pria yang menerobos di depanku, ekspresi Jin Xinyu tiba-tiba menegang. Dia tidak menghadapi pihak lain seperti saat dia menanyai Kim Il-hon, tetapi bertanya dengan prihatin, Menteri Li, apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan lalu lintas besar? Berdiri di depan Kim Sin-wol adalah Lee Min-ho, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan. Orang lain itu cukup gemuk dan berlari sepanjang jalan dengan napas terengah-engah. Lee Min-ho menopang dirinya dengan lututnya, bernapas dengan berat. Dia melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada kecelakaan lalu lintas yang besar. Melihat ini, Jin Xinyu menghela napas lega. Negara Korea saat ini tidak dapat menahan gangguan sekecil apapun. Setiap acara sosial akan menyebabkan pasar saham anjlok lagi. Jin Xinyu perlahan duduk kembali di kursinya dan bertanya dengan santai.
Dia berkata Presiden urea domestik sangat dibutuhkan, cadangan urea akan segera habis karena runtuhnya chaebol Korea. Banyak kebutuhan sehari-hari semua dikirim dan dikelola langsung oleh greenhouse dengan kontrol makro. Lee Min-ho menyadari ada sesuatu yang salah, begitu dia mengambil alih data yang relevan hari ini, jadi dia bergegas melapor kepada Jin Xinyu urea. Jin Xinyu tidak familiar dengan hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya apa itu urin, untuk apa urin digunakan telur asin. Lee Min-ho hampir saja keceplosan, omong kosong, tapi dia mengendalikan emosinya dan berkata, Bapak Presiden. Urea adalah bahan baku kimia. Umumnya digunakan dalam produksi pertanian, tetapi urea juga merupakan hal penting di bidang industri. Ia dapat memurnikan gas buang kendaraan diesel sehingga emisi karbon dioksida kendaraan diesel ini memenuhi standar perlindungan lingkungan. Jin Xinyu tertegun ketika mendengar ini. Memurnikan gas buang. Yang Presidentin, pada tahun 2015 negara kita memberlakukan kebijakan perlindungan lingkungan ini untuk meningkatkan kualitas udara di seluruh negeri. Jin Xinyu tersenyum dingin dan berkata, apa hubungannya hukum 15 tahun ini dengan saya? Sekarang saya akan mengumumkan besok bahwa itu akan dibatalkan secara langsung. Negara sedang mengalami masa-masa tergelapnya, siapa yang punya waktu untuk peduli tentang emisi gas buang dan masalah lingkungan? Perlindungan lingkungan adalah sesuatu yang digunakan Barat untuk membodohi Tiongkok. Itu tidak ada hubungannya dengan kami orang Korea. Lee Min-ho tampak getir. Tuan Presiden, saya khawatir akan sia-sia untuk membatalkan kebijakan tersebut. Mengapa? Ketika kebijakan perlindungan lingkungan pertama kali diterapkan, semua kendaraan diesel diharuskan memasang alat pengendali emisi. Dengan sistem ini, jika kendaraan tidak ditambahkan urea, maka tidak dapat dihidupkan. Jin Xinyu berseru, benda ini wajib dimuat, namun Jin Xinyu bisa mengerti ini. Tingkat penggunaan kendaraan diesel di Korea Selatan termasuk yang tertinggi di dunia dan dikenal sebagai surga kendaraan diesel. Dari 27 juta mobil di negara itu, 10 juta adalah kendaraan diesel jika ada 10 juta kendaraan dan masing-masing menambahkan sedikit urea. Itu akan menghasilkan sejumlah besar pendapatan setiap tahun. Dihadapkan dengan godaan manfaat yang sangat besar, pendahulu saya akan melakukan sesuatu yang mewah dan membuat proyek untuk membebankan biaya tambahan. Itu bukan gaya kapitalis. Jin Xinyu merenung sejenak dan bertanya, setelah benda ini habis digunakan, benda ini tidak dapat diperbarui. Lee Min-ho menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan masalahnya. Itu bisa diproduksi. Apakah rumit untuk diproduksi? Ya, tidak serumit itu. Jin Xinyu membanting meja dengan marah, karena itu bisa diproduksi dan produksinya tidak rumit. Dan hampir habis, mengapa kamu tidak membiarkan pabrik memproduksinya? Mengapa kamu berlari ke sini dan membuat keributan padaku? Apakah Anda ingin saya menyemprotkan urea ke wajah Anda? Lee Min-ho berkata dengan gemetar. Tapi semua pabrik urea di negara kita sudah ditutup lebih dari 10 tahun yang lalu. Sial, mengapa pabrik yang memproduksi barang sepenting itu ditutup? Produksi urea membutuhkan sumber daya batu bara dan gas alam. Tetapi negara kita kekurangan dua sumber daya ini dan pada saat itu lebih murah mengimpor urea dari Tiongkok daripada memproduksinya di dalam negeri sosok. Jin Xinyu mendengar masalah dalam kata-kata Lee Min-ho. Tunggu, apa yang kamu katakan? Urea negara kita harus diimpor dari Tiongkok. Lee Min-ho mengangguk dan berkata, Tiongkok adalah produsen dan pengekspor urea terbesar di dunia. Mereka sendiri menyumbang 30% dari total produksi dunia. Dan ekspor mereka juga menyumbang 30% dari total ekspor dunia. Tunggu sebentar, Jin Xinyu menyela Lee Min-ho lagi. Dia menyela, Anda sudah mengatakan banyak, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Tiongkok akan menaikkan harga urea yang diekspor ke kami? Lee Min-ho sedikit terkejut. Apakah kepala presiden diberkati hari ini? Ini bisa ditebak. Lee Min-ho mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Jin Xinyu bertanya lagi dengan nada ragu-ragu. Apakah Anda terburu-buru mencari saya karena harga urea di Cina telah meningkat terlalu banyak? Lee Min-ho hampir menangis ketika mendengar perkataan Jin Xinyu. Presiden sangat pintar sehingga dia bisa memprediksi masa depan. Sungguh berkah bagi negara Korea. Lee Min-ho mengangguk dan berkata, ya. Yes, China mengatakan bahwa harga batu bara dan gas alam global telah meningkat tahun ini. Hal ini menyebabkan kenaikan harga urea di pabrik. Jadi mereka memutuskan untuk menyesuaikan harga urea yang diekspor. Jin Xinyu menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya dan bertanya kepadanya. Berapa banyak yang akan mereka naikkan? Lee Min-ho mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kata 2. Jin Xinyu melotot dengan marah. 20 kali? Lee Min-ho terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Jin Xinyu akan menebak 2 kali lipat. Tanpa diduga, orang tua itu langsung menebak jawaban yang benar. Lee Min-ho sangat terkejut dengan ini dan mengangguk seperti ayam mematuk beras. Jin Xinyu sekarang sangat sensitif terhadap angka-angka ini. Dia berkata, bukankah Cina satu-satunya negara di dunia yang memproduksi urea? Baiklah ya, lalu mengapa kita tidak mengimpor dari negara lain? Mengapa kita harus mengimpor dari Tiongkok? Lee Min-ho mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Urea yang diekspor dari negara lain harganya mahal dan tidak memiliki efektivitas biaya atau kualitasnya jauh lebih buruk daripada urea Tiongkok.
Dan itu hanya diencerkan dengan air. Bapak Presiden, urea tidak hanya dapat memurnikan emisi gas buang. Jika urea inferior ditambahkan, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada kendaraan diesel. Kotoran dalam urea akan menyumbat pipa nozzle sehingga menyebabkan tenaga mobil turun. Sangat meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, bagian-bagian di dalam mobil juga akan rusak. Kami mencoba mengimpor urea dari produsen urea terbesar kedua di dunia. Sebagai akibatnya kualitas buruk urea India secara langsung menyebabkan mobil 3.000 pengemudi truk di negara kita untuk dihapuskan dari itu. Kami tidak berani mengimpor urea dari India Animoreas karena mengimpor urea dari negara-negara penghasil lainnya. Biaya pengiriman ditambah biaya tenaga kerja, pada akhirnya harga yang kami dapatkan masih $100 Korea lebih mahal dari kenaikan harga Tiongkok. Bab 1197, mengapa grup Sen lagi? Kim Il-hon yang sedari tadi mendengarkan dengan tenang tiba-tiba menyela. Sial, orang Cina jelas membuat perhitungan yang cermat dan sengaja terpaku pada titik jangkar harga ini. Jin Xinyu tentu saja menyadari hal ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak bisakah kita hanya mengganti pemasok di Cina untuk pembelian? Tuan Presiden, beberapa produsen urea utama di Cina semuanya milik perusahaan yang sama. Jin Xinyu tertegun, dia berseru, jangan bilang itu. Grup Sen Li Minhao hampir memanggilnya orang baik. Apakah presiden ini akan menjadi dewa? Kok bisa dia tahu segalanya? Sial, kapan grup Sen ini muncul? Kok bisa punya begitu banyak aset? Jin Riksun menyela dan berkata, Tuan Presiden, grup Sen mungkin tidak begitu terkenal secara internasional. Tapi di Tiongkok, ini adalah perusahaan top. Keluarga di balik grup Sen. Keluarga Sen pernah dihormati sebagai 8 keluarga besar kota ajaib bersama dengan 7 keluarga lainnya. Keadaan menjadi seperti ini. Jin Xinyu hanya bisa menggertakkan giginya dan berbicara. Mari kita lewati masa sulit ini dulu. Kita tidak boleh membiarkan insiden ini memengaruhi ekonomi pasar saham negara. Meskipun Jin Xinyu berbicara, Li Minhao tidak menanggapi apa-apakah ada hal lain. Semua orang di istana bulan sabit emas mati rasa. Mengapa orang-orang ini hanya berbicara setengah dari kalimat mereka dan gagap? Li Minhao memikirkannya dan berkata, Tuan Presiden. Bahkan jika mereka menjual, kita akan membeli. Tetapi ada satu hal yang paling penting, saya pikir Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Apa masalahnya? Li Minhao berkata, kita akan menjual urea impor dengan harga yang lebih tinggi bahkan jika kita tidak mendapat untung. Kami akan menjualnya seharga 24.000 koin bangsi per liter. Harga urea tahun lalu adalah 1.200 koin bangsi per liter, sita peningkatan harga 20 kali lipat. Saya bisa menghitungnya, saya tidak perlu Anda mengajari saya. Tidak, Pak Presiden, saya belum selesai. Untuk setiap 100 liter solar dalam mobil diesel, 4 liter urea perlu ditambahkan. Hampir semua truk pengangkut kita adalah mesin diesel. Dengan kenaikan harga urea 20 kali lipat, pengemudi pasti akan menaikkan tarif angkutan barang secara kolektif untuk menghasilkan uang. Pada saat itu, harga domestik akan mengantarkan lonjakan gila. Kim Il-hon mendengar bahwa biaya pengiriman akan meningkat. Ini terlalu berlebihan. Sekepala kubis berharga 87.000 mata uang Korea dan 1 pon beras berharga 10.000 mata uang Korea, yang sudah mengerikan. Akibatnya, Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa ini bukan harga akhir. Kim Il-hon sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana seluruh bangsa Korea akan menjadi seperti itu saat itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Kim Il-hon langsung menceritakan semuanya. Tuan Presiden, laporan saya belum selesai. Kim Il-hon tidak memberi Kim Sin-wol kesempatan untuk menyela, dia berbicara lebih cepat. Di sektor pertanian, bukan hanya kubis yang akan naik harganya. Beras juga akan naik harganya. Bubuk cabai, tepung, buah-buahan, del, juga akan naik harganya. Jika ongkos angkut naik, saya khawatir. Kim Il-hon tidak berani mengatakan apapun setelah kata khawatir. Karena pemandangannya akan berupa mayat yang mengambang di mana-mana atau pemberontakan. Semua orang di istana bulan sabit emas mati rasa. Sial, kenapa tidak ada begitu banyak hal sebelumnya? Sekarang ada begitu banyak hal dalam satu hari. Li Minhao berkata dengan lemah. Dahulu, para chaebol bertanggung jawab atas operasi bisnis. Sial, Jin Xinyu mengutuk. Dia sekarang tidak tahan mendengar berita apapun tentang mantan chaebol. Kim Il-hon berkata dengan lemah. Tuan Presiden, ini semua karena keputusan Anda. Jin Xinyu mendengar ini dan berpikir, wah, sekarang semuanya disalahkan padaku. Dia mengambil asbak di atas meja dan berjalan di depan Kim Il-hon. Dia mengangkat sudut asbak dan berkata kepada Jin Riksun, kamu menyalahkanku kan? Sekarang beritahu aku apa yang kulakukan hingga menyebabkan situasi saat ini. Jika kamu tidak menceritakan seluruh kisahnya hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Kim Il-hon ketakutan dengan aura gila Kim Sin-wol. Dia menelan ludah dan berkata, alasan mengapa tingkat swasembada produk pertanian di negara kita semakin rendah adalah karena petani tidak menghasilkan uang dari bertani. Jadi mereka tidak mau menanam tanaman. Begitu Kim Il-hon selesai berbicara, Kim Sin-wol menamparkan wajahnya. Dia masih memiliki rasa kesopanan. Jika dia benar-benar menggunakan asbak untuk menghancurkannya, Kim Il-hon kemungkinan besar akan mati di rumah. Sial, mereka tidak menghasilkan uang dari pertanian. Ini bukan urusanku. Jin Riksun menutupi wajahnya dan berkata, Tuan Presiden. Itu karena keputusanmu, mereka tidak menghasilkan uang. Keputusan apa yang kubuat? Aku tidak pernah membuat keputusan tentang produksi pertanian. Ketika Jin Riksun mendengar bahwa orang tua itu mencoba mengelak, dia segera meninggikan suaranya.
Kaulah yang mendorong harga pupuk di negara ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaulah yang menyebabkan petani tidak mampu membeli pupuk. Yang menyebabkan penurunan hasil panen dan harga pangan yang lebih tinggi. Bapak Presiden, Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Jin Xingyu terkejut dengan volume abnormal Jin Riksun II tidak menaikkan harga pupuk. Pupuk kimia yang digunakan di negara kita sebagian besar adalah pupuk nitrogen seperti urea dan pupuk fosfor seperti amonium fosfat. Kedua jenis pupuk ini bukan hanya pupuk untuk pertanian. Mereka juga memiliki kegunaan lain. Apa tujuannya? Amonium fosfat mengandung nitrogen dan fosfor yang melimpah yang dapat meningkatkan daya ledak amunisi. Urea dapat diubah menjadi senyawa urea amonium nitrat yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai jenis amunisi artileri. Anda sebelumnya mengumumkan bahwa negara Korea akan dengan